Baik, untuk mempersingkat waktu, kita coba langsung masuk ke tema diskusi ya. Iya. Baik, pada malam ini kita akan berdiskusi. Tadi seperti saya sampaikan bahwa kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana sih arah peta reformasi keamanan laut di Indonesia. Kemarin sempat heboh ya Pak Ponto ya, soal pembentukan Bakamla yang ini kayaknya ada kontestasi dua undang-undang nih, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, di mana dua-duanya ini punya amanat untuk membentuk Bakamla, dan sebelumnya Bakamla juga sebenarnya ini reinkarnasi dari Bakor Kamla ya Pak ya, yang sudah dibentuk oleh Perpres, dan Pak Ponto ini sangat-sangat paham tentang ini. Baik, kita dengarkan dulu seperti apa arahnya keamanan laut di Indonesia. Mungkin saya ini awam nih Pak tentang laut. Mungkin Bapak bisa deskripsikan dari yang sangat sederhana, karena mungkin di sini juga pesertanya tidak seluruhnya adalah praktisi maritim gitu ya. Silakan Pak Ponto. Ya, terima kasih moderator. Selamat malam Pak Dadang, selamat malam semua hadirin sekalian. Jadi malam. Ya, apa seperti apa yang dikatakan Budia tadi, memang kita mulai dari yang paling sederhana, karena biasanya orang kalau ngerusak daripada yang sederhana dulu. Nah, saya mulai dengan share screen dulu ya, biar jelas. Siap, Pak. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Saya kasih nama tenggelamnya maritim penyulam NKRI. Tuh. Kalau dulu kita ada namanya buku itu tenggelamnya kapal Van der Wijk. Nah, kalau ini tenggelamnya maritim penyulam NKRI. Seperti apa dia? Mari kita lihat. Saya lanjut ya, langsung ya. Silakan, Pak. Nah, ini permintaan saya membahas dalam bahasan ini nanti 1, 2, 3, 4 pertanyaan ini pasti akan terjawab dengan sendirinya. Oke, saya lanjut. Nah, ini yang tadi ditanya. Coba saya iseng aja, siapa yang bisa jawab ini? Ada satu enggak? 1 menit. Coba jelasin apa ini. Nah, susah kan? Ini pada laut. Nah, coba deskripsikan, laut itu apa? Coba. Ada yang mau coba? Airnya berwarna biru, rasanya asin. Iya kan? Tuh, coba. Ini tiap hari dilihat tapi susah jawabnya. Nah, betapa susahnya kita ini coba. Ya kan? Itu terbukti bahwa laut yang tiap hari di depan mata. Coba deskripsikan dengan baik. Apa ini laut? Laut tempatnya ekosistem ikan sama tuh, makhluk hidup yang hidup di laut. Nah, ini dia, coba. Ini terbukti, jadi betul saya harus mulai dari laut. Ini dia laut ini. Nah, kata KB, laut itu kumpulan air asin. Dia menggenangi daratan, sehingga jadilah pulau dan benua. Itu laut. Ada ikan, ada terumbu karang, di sana urusan kedua. Tapi laut itu adalah air asin yang menggenangi daratan, sehingga jadi pulau dan benua. Nah, ini dia. Karena ada laut, jadilah pulau Kalimantan, jadilah pulau Sulawesi. Nah, tuh. Jadi kalau di sini ini ada pulau-pulau karena adanya laut. Nah, itu. Saya lanjut. Nah, laut itu apa? Kelautan. Nah, kita sudah, biar tidak kemana-mana, ini di Undang-Undang Kelautan bahwa kelautan atau laut itu meliputi wilayah laut, dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air, permukaan laut, dan wilayah termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau. Nah, ini apa ya? Ini dia. Ini dasar laut dan tanah di bawahnya. Ini kan air laut menggenangi daratan. Jadi pulau ini dan benua. Nah, kalau kita bilang laut itu dasar laut dan tanah di bawahnya. Sama. Oke. Lalu ini apa ini? Ini dasar laut dan kolom tanah di bawahnya. Nah, ini tempat dasar laut. Lalu kolom air dan permukaannya. Ini kolom air dan permukaannya. Nih ya.
Lalu ini kolom air biar jelas. Nih ya, ini tempat ikan hidup tadi tuh. Nih, kolom air tempat ikan. Ini permukaan laut. Tuh. Di permukaan laut ada apa? Bukan ada matahari ya. Di permukaan laut nih, ada wilayah laut. Jadi kalau di permukaan laut kita wilayah, ada 12 mil ini wilayah di permukaan laut. Nah, di permukaan laut itu ada kapal nih. Inilah permukaan laut. Kapal yang pakai berlayar. Tuh. Terus ada ini wilayah pesisir dan pulau-pulau. Ini laut juga kita bilang. Oke. Nah, ini kenapa ini macet ini ya? Oke nih. Nah, tadi kita sudah tahu, begitu kita bicara dasar laut, maka dasar laut diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Landas Kontinen. Tanah di bawahnya Undang-Undang Nomor 4. Kolom air Undang-Undang Nomor 4 2009, Kementerian Kelautan Perikanan. Permukaan laut ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 undang-undang. Nanti dibaca sendiri. Wilayah pesisir ada undang-undang. Jadi dari semua itu, laut itu coba lihat, undang-undangnya banyak sekali. Ini baru bicara laut. Oke. Nah, laut itu diatur di mana? Diatur oleh UNCLOS. Ini isinya ada rejim pulau, ini sama kan, ada landas kontinen, ini dia laut. Tuh. Jadi kalau saya gambar bicara laut, ini ada dasar laut dan tanah di bawahnya, ini ada kolom air, ada wilayah pesisir, ini tempat kolom air tempat ini, dasar laut tempat terumbu karang. Inilah laut. Nah, sekarang di permukaan laut tadi ada kapal oleh pelayaran. Karena ada pelayaran, kapal itu berlayar angkut barang dan orang kan ke seluruh pulau. Jadilah warna-warni ini. Merah biru ini. Merah biru ini adalah pelayaran. Jadi laut itu permukaannya dipakai oleh kapal ini. Kapal berlayar angkut barang dan orang dari Sumatera ke Papua. Ini, oke, sudah bergeser kita. Ini ke seluruh dunia dia ini. Nah, dari situ kita ketemukan, baru kita tarik ke kamus. Pelayaran itu apa? Maritim itu apa? Maritim adalah berhubungan dengan pelayaran, perdagangan di laut. Maritim mengindikasikan penggunaan laut berupa pelayaran untuk perdagangan ekonomi, untuk kepentingan ekonomi. Nah, di sini kita sudah lihat, ketika kita berbicara maritim, maka kita berbicara pelayaran untuk kepentingan ekonomi. Ulangi, pelayaran untuk kepentingan ekonomi. Bukan pelayaran untuk peperangan, tapi untuk ekonomi. Nah, ini hukum maritim, maritim law. Pelayaran adalah pengangkutan barang dan orang melalui laut, kenavigasian, perdagangan melalui laut. Jelas. Di hukum maritim ini diatur ini. Apa? Kapal, perlengkapan, muatan, gelangan, dan lain-lain ini ada di sini semua. Ini manusianya, nakoda, awak kapal, pengusaha, pemilik muatan, pengirim muatan, guru. Ini lingkupnya hukum maritim. Nih, perusahaan pelayaran, ekspedisi, ditjen, ada di dalam sini semua. Ini hukum maritim tertulis, nanti dibaca. AIMO. AIMO itu apa? Organisasi Maritim Internasional. Untuk apa? Mengatur pelayaran kapal niaga. Nih, konvensi IMO. Konvensinya ini Maritime Pollution, SOLAS, tenaga kerja, semua ini mengatur kapal niaga. Nah, apa kata Pak Presiden? Maritim menurut Presiden, harus ada penyerpan kapal besar dari Sumatera langsung ke Papua. Ini sama juga kan Pak Presiden maunya maritim itu ada pelayaran. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Pelayaran, pelayaran di Indonesia diatur apa? Diatur oleh Undang-Undang Pelayaran. Nah, itu Mbak Indri tadi. Undang-Undang 17 tentang pelayaran itu mengatur pelayaran. Di sini dinyatakan pelayaran apa? Satu kesatuan sistem yang terdiri dari angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim. Nah, jadi kalau kita bicara pelayaran ini ada 4. Ada 4, ada angkutan di perairan, ada kepelabuhanan, ada keselamatan, keamanan, dan ada perlindungan. Nah, kita sudah lihat, inilah kalau kita berbicara pelayaran atau maritim, ini unsurnya. Ini gambarnya. Ini angkutan perairan, ini pelabuhannya, ini keselamatan dan keamanan, ini perlindungan maritim. Inilah unsur-unsur maritim. Nah, sudah jelas kan? Nah, angkutan di perairan itu apa aja? Ini memindahkan penumpang atau barang menggunakan kapal. Ini dia gambarnya, ini barang yang diangkut.
Ini orang yang diangkut. Ada apa saja di dalam? Ini ada perusahaan angkutan seperti dikatakan tadi ya. Ini saya taruh di sini nanti dicari. Tapi kalau kita berbicara angkutan perairan, maka kita akan berbicara ini. Nih, perlengkapan kapal, pengusaha, pemilik. Ini biar cepat nanti dilihat ya. Nih ada 12 subsistem di dalam angkutan perairan, di dalam kapal ini. Ini pelabuhan. Apa aja di pelabuhan? Ini ada diatur dalam Undang-Undang 17, nanti dibaca. Ini kepelabuhanan. Tapi yang jelas di situ diatur bahwa di dalam pelabuhan yang diatur itu mulai di Dirjen Rupla, Administrator Pelabuhan, Sah Bandar, Guru, Dermaga, Ekspedisi itu ada diatur dalam pelabuhan. Ini di pelabuhannya. Ini pelabuhan Tanjung Priok tahun 40 nih. Ini stasiun kereta. Ini kapal dari sini stasiun kereta. Sekarang udah ditutup jalan ini sama kita nih. Coba. Ini pelabuhan Rotterdam, pelabuhan Singapura, ini contoh. Baru ada keselamatan dan keamanan. Nah, ini dia bicara ke lautan, ke navigasian. Ini diatur dalam Undang-Undang 17. Ini diatur ya. Jadi, nah ini ada biro klasifikasi, dia bicara Sea and Coast Guard. Penjaga laut dan pantai itu ada di dalam keselamatan dan keamanan. Nah, di sini ke navigasian. IMO PS Code. Nah, ini keselamatan pelayaran ini. Keselamatan dan keamanan. Nih, kalau enggak begini nasibnya. Lalu ada perlindungan lingkungan maritim. Nih ya, tumpahan minyak. Jangan sampai terjadi seperti ini. Nah, ini kan. Tuh. Akibat kecelakaan kapal, polusi. Woi. Jadi kalau kita berbicara unsur kemaritiman, ini dia sini ada angkutan laut, ada 12, lalu ke pelabuhanan. Ada, nah ini keselamatan, nanti kita ketemu, nah ini, kita ketemu unsur kemaritiman di sini. Nih, kalau berbicara angkutannya ada 12, kalau berbicara pelabuhan ada 6, kalau berbicara keselamatan dan keamanan ada 4, ini ada 20. Jadi semua ada 24 subsistem kalau bicara kemaritiman. Nah, ini lihat contoh Maritim Nasional Day, kan kapal. Maritim Nasional Day ini punya mana ini? World Nasional sama Nasional. Itu kapal. Ini UK. Semua kapal niaga. Ini bukti kalau maritim itu pelayaran niaga. Jadi kita harus sepakati bahwa kalau berbicara maritim secara internasional itu ada pelayaran atau perdagangan di laut menggunakan permukaan laut oleh kapal dagang yang mengangkut barang dagangan dan barang dan orang untuk kepentingan ekonomi. Jadi angkutan laut ya. Nah, jadi kalau kita membangun kemaritiman adalah mensinergikan unsur kemaritiman. Karena hubungannya salah satu dan lain itu adalah seri. Seri itu apa? Kalau satu hilang, hilang semua. Contohnya, misalkan kapal, tidak ada kapten, mati semua nggak bisa berlayar. Ada kapal, tidak ada pelabuhan, mati semua tidak jalan. Ada pelabuhan di laut, kapal itu tidak ada pengamanan, dibajak orang, tidak jalan itu pelayaran. Jadi 24 sistem itu, subsistem itu hubungannya seri. Satu mati, mati semua. Makanya dia punya kekuatan yang sama, yang 24 itu. Nah ini. Menjalankan dan membangun amanat Undang-Undang 17 tentang. Jadi kalau kita membangun kemaritiman, kita harus membangun amanat Undang-Undang 17. Karena kemaritiman ada diatur di dalam Undang-Undang 17. Apa yang kita lakukan? Kita membentuk Menko Kemaritiman. Di dalam Menko Kemaritiman ada 4 kementerian. Perhubungan, Kelautan, Perikanan, Pariwisata, SDM. Oke. Keempat ini dikoordinasikan katanya supaya tidak bersaing. Ini Menteri Perhubungan ngatur alur laut. Ini perikanan. Lalu ini Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, sumber daya. Jadi kalau kita hitung, Menko Maritim itu punya waktu terhadap perhubungan itu 1/4 dari waktunya. Ini 1/4. Perhubungan dapat 1/4. Kita lihat ya. Kementerian Perhubungan hanya 1/4. Di bawah Kementerian Perhubungan ada Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Kereta Api, ada Perhubungan Darat dan Angkutan Jalan Raya, dan Dirjen Perhubungan Laut. Perhubungan laut ini 1 dari 4 yang ada di bawah perhubungan. Jadi dia 1/4. Sehingga
Kementerian Menko Maritim terhadap Dirjen Hupla itu 1/4 kali 1/4 1/16. Nah, kita lanjut. Menko Maritim terhadap Dirjen Hupla adalah 1/16. Dirjen Hupla sendiri kita tahu itu adalah salah satu dari 22 unsur. Jadi kalau 22 unsur itu salah satunya terhadap Menko Maritim, itu adalah 1/16 kali 1/24 adalah 1/384, 0,03. Ini hanya 0,26%. Jadi Menko Maritim ini berpikir untuk membangun maritim itu hanya punya waktu 0,26%. Bisa jalan enggak maritim kita? Nah itu, dari sini kita sudah bisa lihat. Undang-undangnya. Ini undang-undangnya yang ada di sini. Kalau saya hitung, nah ini undang-undang semua. Pekerjaan Menko Maritim 0,26%. Dia Kemenkomar harus mengkoordinasikan 13 undang-undang. Dari 13 itu hanya 1 yang berhubungan dengan maritim. Nah, tuh. Judulnya maritim tapi hanya 1 maritim, 13 di luar dari maritim. Dari sini kita ketemukan apa perbedaan maritim dengan laut. Nah, ini gambar paling jelas. Kalau kelautan ini mulai ini laut, kolom air, tanah di bawahnya, ini kan. Ini kolom air, permukaan laut dan tanah di bawahnya. Kemaritiman ini pelayaran, kapal, lalu ada tanah ini pelabuhannya ini. Nah, ini pelabuhan, ini pelabuhan. Nah, ini kemaritiman. Jadi sangat beda. Kemaritiman di atas, ini kelautan, beda kan? Nah, ini laut ini. Ini laut ini. Ini laut. Jadi biar jelas. Ini yang maritim yang warna merah biru. Ini maritim. Nah, ini isinya maritim ini. Jadi beda maritim dengan laut. Nah, sekarang saya ingin lembaga dan kementerian dalam gambar. Ini Kementerian Perhubungan, gampang kan? Lihat, ini Dirjen Hupla, pekerjaannya 1/4. Lalu Dirjen Hupla sendiri, ada ini dia. Bayangkan Dirjen Hupla ini ada 4 ini dia juga. Sampai 24 subsistem ada di bawah Dirjen Hupla. Jadi kalau saya gambar, Kementerian Perhubungan, nah Dirjen Hupla ada di sini, coba sudah 4 dia. Ini satu-satu. Kementerian Kelautan dan Perikanan, ini dia. Pariwisata, SDM. Kalau digabung jadi satu, Kemenkomar seperti ini. Kelihatan kan? Ini bayangkan hanya untuk pikir, ini aja, memikirkan keselamatan dan keamanan yang tadi itu si Coast Guard, itu hanya 0,26% dari waktunya Menko Maritim untuk memikir. Bisa enggak kira-kira dipikir? Makanya lahir Undang-Undang 32 yang nggak jelas itu kan gara-gara ini. Nah ini. Jadi dari waktu sudah nggak mungkin. Nah ini. Jadi kalau barangkali Kementerian Kemaritiman yang cocok inilah. Karena dia cukup banyak. Nah, potret penegakan hukum di laut saat ini. Oke. Ini kelembagaan yang terkait. Nah ini dia. Ini yang ada sekarang. Ini kita bicara, ini macam-macam ini ya. Praktek ilegal fishing, teroris, perusakan lingkungan, penyeludupan, lupan barang, pelanggaran wilayah. Ini macam-macam orang bilang. Ada yang bilang ini security, ada yang bilang ini maritim security, ada yang bilang ini ancaman keamanan maritim, TAS. Kalau TAS ini Bakamla bilang. Kalau ancaman keamanan maritim, Bakamla. Maritime security ini dari AIMO, security dari DPD. Ini diatur misalkan illegal fishing diatur oleh Undang-Undang 45. Peserta. Personilnya ada di sini kementerian ini. Jadi ini yang kelembagaannya, ini personil penegak hukumnya, ini undang-undangnya, ini pelanggaran yang dilanggar. Ini yang kita punya sekarang. Single agencies, single task. Ini judulnya. Oke, karena masing-masing satu. Ini Mbak Indri pasti tahu. Tiba-tiba datang Bakamla. Bakamla bilang ini, ancaman kemaritiman ini ada sekian banyak, ada 10. Oke. Nah, datang lagi ini, single agency ini. Ini dari DPD. DPD bilang US Coast Guard itu di sini militer. Nah, oke. Padahal US Coast Guard ini
enforcement power, will give law enforcement power to Coast Guard. Jadi law enforcement, penegak hukum dia. US Coast Guard itu apa isinya? Maritime safety, maritime security, stewardship. 3. Ini dia. Ini IMO Convention apa? Di sini ada IMO Convention SOLAS. SOLAS di sini menghasilkan ini dari maritime pollution. Ini ada di sini. Jadi nanti bisa dilihat. Dari sini bisa kita ketemukan bahwa IMO menghasilkan 3, maritime safety, maritime security, dan prevention on maritime pollution. Undang-Undang 17 menghasilkan 3 juga. Keselamatan dan keamanan pelayaran, itu pasal 116, keselamatan dan keamanan di laut, lalu perlindungan lingkungan maritim. US Coast Guard 3 juga, maritime safety, maritime security, dan maritime stewardship. Nah, kita bisa lihat. Nih, kalau saya gabung, ini bagaimana hukum internasional, hukum Amerika, dan hukum Indonesia. Kompatibel mereka. Ini Indonesian Coast Guard yang dihasilkan oleh Undang-Undang 17. Ini keselamatan dan keamanan pelayaran, keselamatan dan keamanan di laut, ini perlindungan lingkungan maritim. Sama dengan IMO Convention, Maritime Safety, Maritime Security, sama Prevention on Marine Pollution. US Coast Guard, Maritime Safety, Maritime Security, Maritime Stewardship. Ini dunia. Lalu dari kita, mari kita lihat efektivitas kelembagaan. Tadi saya gambar yang biru ini ketika belum ada Bakamla, masih single agency, single task. Tapi tiba-tiba Bakamla datang, gitu, Mbak. Ini dengan Undang-Undang 32. Dia membawa jargon single agency multitask. Ini apa ini? Bakamla. Single agency multitask yang 10 tadi, inilah yang dibawa Bakamla. Bisa dilihat di sini. Yang merah ini tabrakan dengan yang sudah ada ini. Bagaimana Bakamla bilang, saya tidak mengambil alih pekerjaan ini. Tapi ini kenyataannya. Sehingga apa yang dikerjakan Bakamla bertabrakan dengan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan, Angkatan Laut, Polisi, Menteri Perhubungan. Ini kelembagaannya. Ini yang menjadi ancamannya. Bakamla datang menyatakan bahwa 10 ini itu adalah ancaman keamanan maritim. Sedangkan Undang-Undang Perikanan bilang itu praktek illegal fishing. Nah, sudah beda kan? Ini berbeda, faktanya ini. Jadi yang terjadi di laut ini ada 10 ini. Tapi penyebutannya berbeda-beda. Karena penyebutan berbeda, si Bakamla bilang ancaman keamanan maritim, ini 10, ini saya semua. Nah, ini kan tabrakan jadinya. Inilah yang dibilang single agency, multitask, banyak task. Sedangkan kita menganut single agency, single task. Mengapa? Karena subjek undang-undang itu selalu satu, tidak perlu 2. Nah, ini kalau jadi 2 ini kan jadi masalah. Akibat ini tidak jalan. Nah, ini maunya Bakamla kan single agency multitask. Apakah seperti ini? Dengan adanya Bakamla ini, habis semua itu lembaga departemen yang ada, hilang, dibuang. Hanya dia sendiri. Apakah mungkin seperti itu dibanding ini? Kalau ini tabrakan, karena tabrakan dia bilang saya lah single agency multitask. Kalau kalian ini kan single agency single task. Saya yang paling benar. Saya yang paling efisien. Kalau ini tidak efisien katanya. Nah, nih. Padahal mau satu ini namanya 1 kali 1. 1 kali apa? 1 kali 10, 10 kali 1. Jadi ada 10 kali 1, 10. Kalau ini yang merah ini 1 kali 10. Ya kan? 1 kali 10 sama aja dibanding dengan ini. Ini 10 kali 1, jadi 1 ini sama. Tapi selalu ini, kita mau single agency multitask. Nah, ini nggak jalan. Nah, lahirlah jadi yang ini, Mbak, tadi ini Perpres 178. 178 ini nggak jalan. Kenapa? Karena tabrakan dengan ini. Nah, lalu lahirlah PP 13. Di PP 13 dibilangkan, kita dengar semua bahwa Bakamla koordinator. Pertanyaan saya, yang dikoordinasi mana? Dikoordinasikan. Ini tidak mungkin, ini pekerjaan. Undang-undang tidak mungkin. Hanya ini personel penindak.
apakah menjadi koordinator personel penindak ini, para penyidik, atau koordinasi menjadi koordinator instansi ini, kelembagaan. Kan itu PP 13. Nah, lanjut. Kalau kita berbicara koordinator para penyidik, Mbak Indah ini pasti tahu, koordinator PPNS ini adalah Polri. Itu diatur pada KUHP, pasal 6 dan 7, sehingga Bakamlas ini tidak mungkin. Lalu instansi siapa penyidik? Koordinator instansi itu adalah Indonesia Sea and Coast Guard atau PLP. Itu diatur pada pasal 277 Undang-Undang 17. Ini yang belum dibentuk sampai sekarang. Nah, inilah yang Bakamla menginginkan dia ngambil ini. Tapi kan tidak mungkin. Bakamla itu lahirnya Undang-Undang 32. Inilah koordinator ini ada di Undang-Undang 17. Nah, supaya koordinator ini supaya berbunyi koordinator, dibuatlah PP 13 ini. Nah, padahal ini melanggar, nanti saya lihatkan bahwa ini dicari-cari. Karena Bakamla menginginkan ini koordinator, padahal tidak mungkin. Di sini padahal jalan keluarnya sangat mudah. Ini saya sudah berapa kali selalu berteriak. Di sini penjaga laut dan pantai itu, Indonesia Sea and Coast Guard, itu adalah gabungan dari KPLP ditambah Bakamla. Jadi nanti KPLP, jadi ini ulangnya, ini bukan KPLP, ini PLP, ini banyak yang menganggap bahwa ini KPLP, bukan, ini PLP, ini barang baru nantinya. Indonesia Sea and Coast Guard, itu nanti KPLP yang sudah ada sekarang, ditambah Bakamla, gabunglah mereka berdua ini, jadi Indonesia Sea and Coast Guard berdasarkan ini, Undang-Undang 17 pasal 281. Bukan membuat PP yang berdasarkan Undang-Undang 32. Nah, itu masalahnya. Nah, sekarang kita lanjut. Di mana potensi fraudnya? Nih, ini saya lihat. Yang 10 tadi ini faktual terjadi di lapangan. Lalu Bakamla datang menyatakan bahwa ini adalah multitask. Dia bagian saya ya, single task. Ini adalah ancaman keamanan maritim. Ini adalah ancaman keamanan laut. Nah ini, 10 ini. Lalu ada DPD lagi. DPD bilang, ini security ini keamanan laut. Nanti kita bikin aja RUU keamanan laut. Jadi RUU keamanan laut isinya nanti ini isinya ini. IMO Convention menyatakan bahwa apa yang terjadi di laut ini, jangan dikira apa yang terjadi di laut ini di Indonesia kan terjadi juga di dunia sama persen, 100%. IMO Convention menyatakan ini adalah maritime safety. Lalu ini maritime security dan prevention on maritime pollution, marine pollution. Ini. Undang-Undang 17 menyatakan ini juga hanya 3. Keselamatan keamanan pelayaran, keselamatan keamanan di laut, dan perlindungan lingkungan maritim. US Coast Guard juga sama. Jadi ini bisa sama, tapi ini lain sendiri. Nah ini coba. Di mana fraudnya? Ya kita sudah bisa lihat. Nah ini saya tantangkan ini. Coba kalau memang betul-betul Undang-Undang 32 Bakamla ini diperlukan, coba isi yang kosong ini. Tidak boleh sama dengan yang ada ini. Bisa enggak? Nih, kalau mau bikin Undang-Undang Kamla, artinya belum ada aturan yang mengatur tentang kejadian. Coba isi kosong ini. Jangan ada satupun dari 10 ini. Kosong ini. Ini saya sudah bikin sayembara ini. Saya kasih 5 juta nih kalau ada yang bisa isi ini. Berasal dari Undang-Undang 32. Tapi tidak sama dengan ini. Nah, ini saya tantang ini. Sudah seminggu nih kayaknya. Enggak ada yang bisa jawab masih. Ini. Tuh. Lalu di mana fraudnya? Nah kita lihat. Kita lihat ya hierarki perundangan. Perundangan ini. Mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden ya. Tuh. Ini lalu tata cara pembentukan, ini ada ya. Nah, ini saya gambar biar jelas. Undang-undang A itu dia akan menurunkan Perpres A1 atau PP A1 Perpres, kalau Perpres dari undang-undang dari PP-nya A123, tapi ada A ini. Undang-undang B akan menghasilkan PPB. Tidak mungkin undang-undang B menghasilkan Perpres A. Kalau undang-undang ini menghasilkan ini namanya ada fraud di sana. Tuh. Nah, kita lihat.
Apa yang terjadi? Nah, ini yang terjadi. Undang-Undang 32 menghasilkan Perpres 178. Oke. Tiba-tiba lahir PP 13. Kenapa pasal selidupan? Karena pasal ini tidak berasal dari Undang-Undang 32. Seharusnya pasal ini datang dari 32. Baru menghasilkan PP. Tapi ini tidak. Ini pasal ini dari luar. Ini kalau saya hitung dari 38 pasal, mungkin itu 35, 30 lah yang dari luar, 5 hanya dari sini. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa ngotot bikin PP 13 ini? Padahal Perpres sudah ada. Mengapa sampai berani-berani yang mengambil pasal selundupan ini? Inilah yang patut diduga ada fraud di sana. Ini kan? Ini. Nah, ini. Saya kasih contoh pasal selundupan. Ya, ini contoh. Menteri adalah menteri yang mengkoordinasikan sinkronisasi pengadilan pemerintahan bidang politik, Menko Polhukam, kalau disebut menteri. Nah, padahal yang namanya di pasal 1 angka 14 Undang-Undang 32 yang disebut menteri itu adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Nah, udah kelihatan kan, menteri itu dibikin serupa tapi tak sama. Judulnya yang di undang-undang adalah Menko, Menteri Kelautan dan Perikanan, di PP berubah jadi Menko Polhukam. Kan jauh sekali ini. Itu baru satu. Nah, lalu kedua ini pasal 11. Segala pendanaan personil yang berasal dari patroli instansi terkait dan instansi teknis yang ditunjuk dalam melaksanakan patroli bersama dialokasikan pada anggaran badan. Ini anggaran badan ini Bakamla ini. Jadi nanti kapal-kapal diminta untuk sama-sama patroli, nanti kapal yang patroli itu semua Bakamla yang akan mendanai. Jadi Bakamla akan meminta anggaran bagi kapal-kapal, katakanlah kapal dari Kementerian Perhubungan lah. Taruh di sana, semua yang dibutuhkan kapal itu akan didanai oleh Bakamla. Padahal Kementerian Perhubungan sendiri kan sudah mengalokasikan atau sudah mendapatkan anggaran untuk kapalnya. Kapal Angkatan Laut juga sama. Di sini apa? Terjadi dua double forage namanya. Satu dapat dari kementerian yang bersangkutan, satu dapat dari Bakamla. Tidak mungkin kementerian yang bersangkutan dikurangi dengan nanti yang akan diberikan di Bakamla. Tidak mungkin. Sistemnya nggak benar. Nah inilah PP 13 yang saya bilang pasal selundupan. Yang di sana berpotensi terjadi fraud, berpotensi. Nah, dari kesimpulannya di sini, pembangunan maritim kita sekarang ini sebenarnya itu adalah pembangunan kelautan, tapi di bingkai maritim. Dari 13 undang-undang hanya 1 maritim, 0,28%. Dan itu maritim kita. Hierarki perundangan, kalau bicara hierarki perundangan, apakah di laut ataukah di darat, atau itu sama berdasarkan Undang-Undang 12. Kelembagaan pengamanan kemaritiman, jadi yang 10 tadi, masing-masing lembaga itu sudah diatur oleh undang-undang masing-masing. Itu sudah ada. Kerjasama kelembagaan. Nah, kenapa kerjasama ini dianggap belum efektif? Ya, betul belum efektif. Kenapa? Karena belum ada koordinator. Karena belum ada koordinator. Tadi Bakamla bilang, saya lah koordinator. Dibuatlah PP. Salah lagi. Itulah potensi fraud itu. Karena koordinatornya harus berdasarkan Undang-Undang 17. Di situ ditunjuk adalah Indonesia Ocean Coast Guard. Itulah harapan Pak Jokowi kan. Indonesia butuh Coast Guard. Bakamla ada transformasi menjadi Coast Guard. Tapi kan tidak jadi. Malah bilang jadi koordinator. Kembali menjadi Bakorkamla. Nah, tanpa ada maritim tadi, tanpa ada garis merah biru itu, yang nggak ada Indonesia, yang ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Papua, dan lain-lain. Adanya Indonesia karena pulau-pulau itu dirajut, disulam oleh maritim yang warna-warni tadi. Demikian, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ponto. Luar biasa ini, Pak. Dari yang buta jadi cerah kita semua. Pak Ponto, boleh saya tanya dulu ya, Pak? Boleh. Ke peserta. Bapak tadi kan nyentil sedikit nih, Pak,
sebetulnya di Undang-Undang 17 tahun 2008 itu kan sudah sangat clear ya Pak. Yes. Kalau saya lihat 300 sekian pasal itu sudah sangat-sangat jelas sebetulnya. Sampai delik-delik Betul. pun sudah ada. Betul. Gitu ya. Mahkamah Pelayaran juga ada. Terus Setuju. Kak, pertanyaannya Pak, kenapa kemudian dibuat Undang-Undang yang nomor 32 itu Pak, yang 2014, sementara substansinya terlalu minimalis Pak. Atau minimalis. Minimalis. Saya bilang sama Mbak, dia bilang minimalis. Nah, itu. Gimana tuh Pak? Nah, ada cerita apa di balik itu Pak? Jadi begini, itulah saya bilang, kita tadi sudah lihatkan, kalau kemaritiman kita hebat, Indonesia ini hebat. Ya kan? Jatuhkan Indonesia, bubarkan maritimnya. Dia tinggal pulau-pulau. Maka akan ada operasi intelijen asing untuk mempengaruhi orang-orang itu supaya berpikirnya seperti itu. Kalau mereka dibilang bodoh, tidak mungkin bodoh. Bintang 3 ya di situ semua, tidak mungkin bodoh. Saya cuma bintang 2 ya. Ya mungkin bodoh, tapi kenyataannya seperti itu. Artinya apa? Pekerjaan saya 15 tahun itu di intelijen membodohi orang. Ya, yang pekerjaan saya membodohi orang. Jadi itu adalah hasil-hasil pembodohan operasi intelijen yang dilakukan oleh negara lain. Jangan lupa negara itu bagaikan organisme, makan memakan. Tidak bisa perang-perangan terbuka, ya dia perang-perangan intelijen begini, merusak logika berpikir. Nah, Mbak Desri yang lihat, kalau saya yang bilang nanti orang sudah bilang, itu ngomong doang dia. Nah, bukti kan? Ternyata, dan yang bisa melihat ini celakanya, itu hanya orang-orang yang berkecimpung di bidang hukum. Kalau tidak akan pernah ngerti. Tidak akan pernah ngerti, percaya. Lah celakanya lah coba. Saya bikin sayembara itu nggak ada yang bisa jawab. Nah, yang celakanya, kalau orang sudah di bidang hukum, dia tidak mau baca, itu bingung. Ya jadinya begitu, contoh. Kapal Bakamla pakai KN, kapal negara. Nah, terus saya tanya, kapal negara itu apa? Loh, itu kan kapal milik negara. Nah, kapal negara itu sudah beda. Ada kapal negara, ada kapal milik negara, dan ada kapal adalah negara. Ayo coba. Ini sudah berbeda. Kapal negara itu gelar yang diberikan di Undang-Undang 17. Penjaga laut dan pantai dapat menggunakan kapal dengan status kapal negara. Tuh, kalau kapal adalah negara, kapal niaga yang berbendera negara berbeda itu adalah kapal adalah negara. Karena kapal niaga berbendera negara itu disebut kapal bendera pantai. Kapal milik negara, KRI, kapal polisi itu kan kapal milik negara. Itu contohnya. Nah, jadi kalau muncul Undang-Undang 32, itulah pertanyaan saya. Bagi saya itu hasil operasi intelijen untuk melaksanakan pembodohan. Kita bingung sendiri, berkelahi sendiri kan. Ini jadinya, itu. Bukannya mau menarik benang pemisah Pak awalnya Pak. Kalau kita bicara pelayaran tadi kan ini definisinya sama dengan maritim yang Bapak sampaikan tadi gitu ya. Kalau kita bicara Undang-Undang 32 itu kan substansinya sebetulnya mau menarik ke lautannya Pak. Tapi substansinya nggak clear gitu ya kalau saya melihatnya begitu. Oke. Itu kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa di kelautan itu mulai dari permukaan laut, mulai dari kolom air, dasar laut, dan tanah di bawahnya sudah ada undang-undangnya semua. Lalu kita buat baru, tapi undang-undangnya kan tidak sebut laut. Permukaan laut disebut undang-undang pelayaran. Kolom air, undang-undang perikanan. Dasar laut, undang-undang landas kontinen. Tanah di bawahnya, undang-undang SDM. Itu kan tidak disebut laut. Ini digabung dijadi satu, dibilang undang-undang kelautan. Padahal undang-undangnya kan sudah ada. Itulah yang saya bilang, Undang-Undang 32 itu menjadi general. Dia tidak akan pernah bisa dipakai, karena akan kalah sama spesialis. Misalkan, di dalam situ ada mengatur pasal tentang ZEE. Ketika kita berbicara ZEE, tidak mungkin kita pakai Undang-Undang Kelautan. Kita akan cari Undang-Undang ZEE, Undang-Undang nomor 5. Itu. Begitu ada masalah sibet, kita tidak mungkin cari Undang-Undang Kelautan. Nah, itu. Siap. Pak, kalau tadi kita lihat Undang-Undang Kelautan, Pak, dia tadi kan sebetulnya kita sudah ada undang-undang teknis ya, yang mengatur bagian-bagian dari kelautan sendiri.
dengan Undang-Undang Kelautan yang 32 2014 mereka dia tidak mencabut undang-undang yang sebelumnya, Pak. Artinya masih eksis ya? Ya eksis. Ya itu saya bilang tidak mungkin. Itu kan ada lex spesialis derogat legi general. Yes. Berlakulah, Mbak. Okay. Asas itu. Sehingga Undang-Undang 32 kedudukannya jadi general. Itu ada saya hitung ada 24 undang-undang yang dijadikan satu di situ. Sayang. Ini yang eranya Pak Jokowi ini kan yang dicita-citakan itu kan Omnibus Law, Pak. Menyatukan beberapa undang-undang yang terserak gitu ya, yang berantakan ada di mana-mana dengan instansi penanggung jawabnya juga terpisah-pisah, kemudian dikumpulkan jadi satu. Ini kan dulu ada wacana untuk melakukan Omnibus Law untuk kelautan, Pak. Nah, apakah ini yang dimaksud dengan outputnya, Pak? Output Bentar. Pertanyaan saya, output dari Omnibus Law itu apa? Mau menyelesaikan masalah apa? Harus jelas dulu kan? Oke. Kalau yang saya tangkap nih, Pak, dari media, Pak. Ini kaitannya dengan fraud, Pak. Saya mengutip bahwa tujuannya itu awalnya ingin mereduksi pungli yang ada di laut, Pak. Ya. Katanya ada 7 triliun per tahun pungli yang mencegat kapal-kapal di laut. Kemudian ada keberatan dari INSA nih, Pak, Indonesia National Ship Ownership Association, yang rugi sekitar 5,5 triliun, Pak, per tahun karena biaya operasional membengkak. Nah, itu yang mau dipangkas sebetulnya, Pak. Bagaimana mangkasnya? Mau jadikan satu kan? Nah, itu ini yang kita lihat seperti itu. Ini yang saya kasih contoh ini ya. Ini saya kasih contoh. Ini dia maunya di sini. Ini dia, nih. Ini kan maunya ini. Yeah. Ini 10 ini mau dijadikan satu. Lalu memang kalau dijadikan satu ini akan berubah ini. Kan sama aja. Masalahnya itu bukan di sini. Masalahnya itu. Bukan karena itu. Yang terjadi mengapa jalan sendiri? Karena belum adanya koordinator. Ini loh. Ini yang belum ada. Yes. Jadi semua ini sudah diatur di Undang-Undang 17 di pasal 276. Itu mengatur tentang koordinator ini semua. Bagaimana? Apa yang dia harus buat? Menangkap di mana? Menyerahkan kepada siapa? Itu belum ada. Kenapa? Karena belum dibuat oleh koordinator ini. Coba baca pasal 277. Itu kan ada di situ. Apa yang harus dilakukan? Iya kan? Saya sepakat dengan Bapak. Sebetulnya idealnya ketika koordinator ini kan dikasih amanat 3 tahun ya, Pak. 3 tahun dari 2000 berapa waktu itu ya? 3 tahun 2008. Itu harusnya kan sudah dibuat. Harus saat ini tidak dibuat. Tetapi pertanyaannya, Pak, sebetulnya kan itu ada Bakor Kamla juga ya, Pak? Ya. Nah, itu ada masa-masa Bakor Kamla. Apakah kemudian fungsi koordinasi dari Bakor Kamla ini tidak menjawab permasalahan ini, Pak? Memang. Jadi begini, jangan lupa di sini disebut Undang-Undang 17. Undang-undang ini, baca di penjelasan, adalah Undang-Undang Pembentukan Sea and Coast Guard. Sea and Coast Guard merupakan pemberdayaan Bakor Kamla dan perkuatan KPLP. Baca di penjelasan. Ya kan? Ada pemberdayaan Bakor Kamla. Orang banyak Bakor Kamla sudah bubar. Sudah jadi Bakamla. Tidak, keliru, sangat keliru. Kenapa saya bilang keliru? Nah, ini lagi harus orang hukum yang mengerti. Bakor Kamla dibentuk berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 96. Undang-Undang Perairan. Bakamla dibentuk berdasarkan Undang-Undang 32 2014. Lalu bagaimana lahir Bakamla lalu dibilang Bakor Kamla hilang? Entitas yang berbeda ya, Pak? Loh, itu entitas yang berbeda. Tidak mungkin kita bilang dengan lahirnya truk, para becak juga hilang. Tidak mungkin. Itu kenapa bisa begitu dulu, Pak? Nah, tanyalah sama ahli hukum yang ada. Kalau saya kan hukum mualaf, saya kan sarjana teknik, saya hanya belajar hukum. Iya, tanya sama ahli hukum itu. Semua dibilang, Bakamla sudah jadi dari Bakor Kamla jadi Bakamla. Baca tulisan saya di situ. Saya tulis, Bakamla itu bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Bakor Kamla itu masih hidup sampai hari ini karena undang-undangnya tahun 696 itu undang-undang perairan. Sedangkan Bakamla undang-undang 32. Bagaimana? Ini 2 undang-undang berbeda bilang satu hilang. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membentuk Indonesia Coast Guard. Bakor Kamla masih ada, itu diberdayakan, lalu KPLP ada berdayakan.
Kalaupun misalkan Bakamla dianggap jelmaan Bakorkamla, oke lah, nggak apa-apa, udah jadi. Ya sudah, Bakamla bubarkan, KPLP bubarkan, gabung jadi satu, jadi apa susahnya? Daripada kita bikin lagi RUU Kamla, fraud lagi di sana bisa-bisa. Itu udah masuk prolegnas katanya, Pak. Nah, justru itu aku tanya, coba pertanyaan saya, nanti coba isi ini kosong merah ini. Kalau di sini RUU Kamla, ini mau isi apa ini yang tidak ada di atas? Jangan sampai nanti tambah lagi. Jadi ada 30 jumlahnya, tapi sama. Jadi triple cheese. Enak triple cheese kayaknya. Gimana coba? Nah. Ini menarik nih, Pak. Jadi reinkarnasi dari Bakorkamla menjadi Bakamla, kemudian adanya PP 13 2020 itu kan, ini makin contoh gambar. Makin membuat kusut solusi. Ya, makanya ini kan hasil kerjaan operasi intelijen bikin kita jadi kusut. Oh, ini sudah ada. Nah, tadi dibilang, banyak orang suka bilang, itu kan sudah 3 tahun, kenapa tidak terbentuk? Itu gak batal. Mana ada di situ ditulis setelah 3 tahun maka dia gagal? Kan tidak ada. Ada. Setelah 3 tahun tidak ada, berarti pemerintah ini lalai. Kalau pemerintah lalai, kalau saya yang jadi Menteri Perhubungan, saya langsung bentuk sendiri. Karena lalai saya jalankan. Kenapa? KPLP ini ada, barang itu ada kan? Kewenangannya sebelumnya, sebelum Undang-Undang 17, KPLP tidak punya kewenangan menyidik. Karena dia hanya diatur oleh peraturan Menteri, PM, lo rendah sekali. Dengan lahirnya Undang-Undang 17, walaupun KPLP sekarang ini belum bertransformasi menjadi PLP, menjadi Coast Guard, tapi personilnya itu kan sudah personil Dirjen Hupla yang terikat oleh Undang-Undang 17. Dia sudah menjadi PPNS, iya kan? Jadi personil KPLP saat ini berstatus PPNS Dirjen Hupla mendapat kalau bahasa Inggris bilang mendapat law enforcement force, mendapat kewenangan sebagai penyidik sebagai PPNS Dirjen Hupla. Organisasinya namanya KPLP. Jadi walaupun dia KPLP, itu KPLP rasa Coast Guard sudah, masih dia lebih jelas itu. Kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 17. Jadi kalau ada pertanyaan kemarin, kalau kapal luar datang kemana tanyanya? Ya tanyanya ke Coast Guard lah, jangan tanya kemana-mana. Tanya PLP, mereka yang tahu. Karena dia sudah diberikan oleh undang-undang ini. Dan undang-undang ini kan bisa lihat tadi, tidak mungkin lepas undang. Ada lagi yang punya ide, Undang-Undang 17 dibongkar aja, dikasih ke Undang-Undang 32, ini tambah gila lagi yang punya pikiran ini. Kan itu, aduh, aku pikir ini dari mana? Coba bisa bayangkan nanti ini ya, saya kasih contoh ini. Ini. Itu yang punya pikiran seperti itu tuh saya nggak habis pikir, itu perlu diperiksa itu. Nah ini ada, kemana saya lihat? Ada ide pasal 276 dicopot ini, dikasihkan ke Bakamla. Lah kalau pasal 276 diambil, ini dikeluar, ini kan tidak lengkap, tidak bisa melaksanakan ini, tidak melaksanakan ini. Yang baru tidak lengkap, yang lama tidak lengkap, habis dua-dua kan? Kalau saya lihat Pak, di Undang-Undang 32 2014 itu copy paste ya Pak, dari pasal 276 Pak. Kayaknya poin-poinnya sama. Betul. Itulah saya bilang pasal selundupan kan, itu di copy paste saja diganti judul. Apa enggak gila itu? Itulah yang saya bilang. Ini yang sudah bagus begini, ini mau dirubah lagi. 276 mau dicopot, dipindahin. Kalau ini dicopot, maka perlindungan lingkungan maritim nggak jalan. Keselamatan keamanan pelayaran nggak jalan. Yang baru pun nggak bisa jalan juga, ini mintanya 3. Ini gimana coba? Itu logika berpikir dari mana itu? Nah, ada juga kemarin, saya dengar dari Kemhub sendiri, keselamatan dan keamanan pelayaran. Keselamatan dan keamanan dipotong lagi. Keselamatan sendiri, keamanan sendiri. Nah, ini kacau lagi. Keselamatan dan keamanan itu jadi satu kata. Baca itu di penjelasannya di pasal 1 Undang-Undang 17. Keselamatan dan keamanan. Keselamatan dan keamanan ada 2. Keselamatan dan keamanan pelayaran, lalu kedua keselamatan dan keamanan di laut. Nah, tuh. Lalu ini bagaimana mau dipotong-potong lagi? Jadi yang punya pikiran potong ini yang mau menghancurkan Indonesia itu. Nah, itu di Undang-Undang yang 32 2014 itu kan ada sistem informasi keamanan laut.
keamanan dan keselamatan laut gitu Pak. Oh, ya, kan tidak jelas. Bedanya dengan yang 17? Tidak jelas. Kalau dia tidak dijelaskan. Kan juga ada kan? Bukan. Di Undang-Undang 32 tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan keselamatan dan keamanan. Dibalik sama dia, keamanan dan keselamatan. Sedangkan di Undang-Undang 17 itu jelas keselamatan dan keamanan pelayaran itu pasal 116 ada turunannya apa aja. Keselamatan dan keamanan di laut ada turunannya apa saja. Informasi ada di situ. Semua jelas, lengkap. Tapi banyak yang nggak mau baca. Itu aja. Ya. Artinya kalau saya boleh simpulkan sementara ide untuk single agency itu sebetulnya bukan ide yang baru ya Pak. Itu sudah ada di Undang-Undang 17 tahun. Single agency, single task. Iya, itu berarti sebetulnya bukan ide yang baru. Harusnya tidak tinggal mengimplementasikan itu. Iya, betul. Yang Undang-Undang 17 itu implementasikan aja, itu sudah jalan di situ. Semua itu dia sudah menjawab apa yang diminta oleh IMO Convention. Kalau mau gagah-gagahan, seperti apa Coast Guard kita? Ya sama dengan US Coast Guard. Seimbang. Jadi nggak usah tahu, lihat aja US Coast Guard. Coba buka di YouTube atau di Wikipedia atau di mana. US Coast Guard 3 ini kerjaannya the role of US Coast Guard. Sama. Setara. Tapi ada satu hal yang mungkin kalau nggak salah ketika terjadi perang, dia bisa masuk ke Navy ya Pak? Oh, jangan salah. Kalau perang US Coast Guard bukan masuk ke Navy, dia membantu Navy sama juga dengan PLP ini. Dia menjadi komponen cadangan TNI AL. Baca. Dan jangan lupa, kalau kita lihat undang-undang kelautan ya, itu hanya kapalnya saja. Tetapi yang di Undang-Undang 17 yang menjadi komponen cadangan TNI AL itu bukan hanya kapalnya saja. Kapal, personil, pelabuhan, itu semua menjadi komponen cadangan TNI AL. Jadi Undang-Undang 17 ini full Undang-Undang 17 menjadi komponen cadangan TNI AL. Apa aja? Pelabuhan bisa dipakai oleh TNI AL. Kapal niaga boleh dipakai oleh TNI AL. Kapten kapal boleh dipakai oleh TNI AL. Tinggal bahan bakar aku nggak tahu gimana itu. Tapi 3 ini itu tidak ada di Undang-Undang 32. Undang-Undang 32 hanya kapalnya saja. Tapi Undang-Undang 17 pelabuhan, dia tidak mungkin Angkatan Laut tidak bisa pakai kapal pelabuhan kalau dia kemana-mana. Jadi ada pelabuhan, ada kapal, ada manusia. Itu boleh. Itu diatur dalam Undang-Undang 17. Itu. Siap. Pak, ini kan nasi udah jadi bubur nih Pak. Solusinya kalau menurut Bapak seperti apa? Oh gampang. Solusinya ya bikin aja PP pembentukan Indonesia Sea and Coast Guard berdasarkan pasal 281 Undang-Undang 17. Selesai kan? Kemudian yang existing yang 32 Pak? Oh, kan Undang-Undang 32 tidak hanya mengatur Bakamla, kan ada mengatur yang lain-lain. Bakamla kan hanya diatur pasal 59 sampai pasal 63 kan? Betul. Tapi yang lain kan silakan aja. Turunan PP-nya 13 2022 kan khusus Bakamla, Pak. Lah ya, itu kan itu yang aku bilang, itu yang PP yang tidak ada perintah undang-undangnya. Jadi solusinya diapain PP-nya? Ya sudah dibiarin aja, nggak usah dipakai kan. Biarin aja hidup segan mati tak mau dia. Tidak ada masalah juga. Tidak dipakai kan nggak ada masalah kan? Baik. Nggak usah dipakai, kita buat PP yang baru, PP pembentukan Indonesia Sea and Coast Guard atau penjaga laut dan pantai berdasarkan Undang-Undang 17. Itu merupakan penggabungan Bakamla dan KPLP. Selesai masalah. Apa susah? Daripada bikin RUU Kamla yang nggak jelas untuk apa, fraud lagi nanti. Baik, terima kasih Pak Ponto. Ini kita lanjut ke para peserta. Kayaknya menarik nih. Saya lihat ini kayaknya banyak praktisi kelautan dan maritim juga nih kayaknya. Ada masukan dari para peserta? Silahkan kalau mau menanggapi. Itu Ahmad Junaidi Rosa. Kita hanya pendengar setia aja, Bu. Tadi saya lihat kayaknya ada Pak Dedi ya, Pak Dubes Dedi. Silakan Pak Dubes. Atau Pak Albert. Oh, kita Pak Ahmad Junaidi. Silakan Pak Ahmad Junaidi. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bapak Salim Ponto dan para narasumber lainnya. Dan tidak lupa para partisipan yang lain.
Kan saya bertanya, apakah Undang-Undang Nomor 32 ini tidak bisa direview melalui apa namanya? Mahkamah Yudisial. Mahkamah Konstitusi, Pak. Mahkamah Konstitusi. Ye. Oke. Terima kasih. Siap. Makasih, Pak. Monggo, Pak Ponto. Ya, kalau direview ya bisa-bisa aja, tapi untuk apa? Kan hasil reviewnya juga nggak usah dipakai kan? Oh, kita ada yang belum kita bentuk pakai Undang-Undang 17. Kalau menurut aku buang waktu judicial review itu. Bisa, tapi kan nggak ada manfaat. Ditinggal aja, nggak usah dipakai. Kita bikin yang baru berdasarkan Undang 17. Itu lebih bermanfaat daripada bukan undang-undangnya. Kalau undang-undangnya kan ada bagian lain yang memakai. Karena Undang-Undang 32 itu yang mengatur Bakamla itu hanya pasal 59 sampai 67 atau 68 kalau tidak salah itu. Nah, yang kalau mau di judicial review itu adalah PP 13 kan itu. Tapi PP 13 kalau sudah di judicial review misalkan, terus batal, terus mau apaan lagi? Kan tidak menyelesaikan masalah. Masalahnya Bakamla masih ada Perpres 178. Lah ini kan jadi aneh lagi Bakamla ini. Ada 2 sertifikat di tangan Bakamla ini. Ada sertifikat nomor PP 178, ada sertifikat nomor Perpres 178, ada sertifikat nomor PP 13. Kan aneh lagi ini dalam satu institusi ada 2, satu Perpres, satu PP. Ini berdasarkan satu undang-undang. Nah, ini kan kekacauan hukum juga ini. Kalau nggak dicabut, nggak. Ya biarin aja juga. Apakah nggak menimbulkan dualisme lembaga, Pak? Lah kalau dicabut pun, terus apa yang dapat apa pengaruh bagi masyarakat? Kan nggak ada juga. Tetap aja ada pasal satu Perpres. Artinya, nah dengan lahirnya PP 13, artinya Perpres 178 itu tidak bisa dipakai kan? Nah, padahal PP 13 pun tidak bisa dipakai. Dia bilang kan koordinator. Nah, kalau koordinator, Pak Menko Maritim juga bilang koordinator. Artinya balik lagi ke Bakamla dong. Nah, kan masalahnya di situ. Kalau bahas itu, tapi kalau koordinator beneran, nah pertanyaan saya, koordinator mana? Nah, ini kan yang pertanyaan saya tadi. Mau koordinator di mana? Itu. Mau jadi apa koordinatornya ini? Nah, di sini. Mau ini apa ini koordinatornya? Enggak jalan juga kan. Ini PP 13 sebagai koordinator. Yang mana? Nabrak juga kan. Koordinator lembaga itu Undang-Undang 17 yang mengatur. Kalah ini. Karena apa? Ini hanya PP. Di undang-undangnya, di Undang-Undang 32 tidak mengatur koordinator. Coba baca. Ada enggak? Enggak ada. Ini undang-undang pasal 276. Jadi tidak bisa digoyahkan. Definisi Bakamla juga di PP 13 itu tidak menyebutkan koordinator sih, Pak. Di fungsi dan orangnya aja yang di bawah. Di definisi pasal satunya enggak, pasal 4, baca pasal 4 ada, betul. Iya, itu aja. Ada. Tapi pasal 1 ada definisi. Satu enggak. Itulah kekacauan yang aku bilang. Mau ikut mana dia? Di pasal 4 kan berdasarkan pasal 4, Pak Menko Maritim kan bilang, Bakamla jadi koordinator. Pak Mahfud bilang, Bakamla jadi koordinator. Pak Menteri Kelautan, ya saya ikut koordinator. Nah lo, coba. Di penjelasan pasal 1 saja, itu tidak ada sebagai koordinator. Munculnya di pasal 4. Oke. Itu apa bukan penyeludupan pasal? Ayo coba. Nggak penyelundupan Pak Siluman. Nah, baik, ini dari Pak Dr. Muhsin Mansur, silakan Pak. Mau bertanya ini, Pak Dr. Muhsin. Waalaikumsalam Bapak, silakan. Selamat malam Pak Laksamana Ponto. Selamat malam Pak Muhsin. Ya. Selalu kita diskusi tentang penegakan hukum di laut ya Pak Ponto. Itu dia. Ya, jadi gini Pak Ponto. Memang di laut itu kita ada 20 undang-undang lebih ya yang terkait dengan laut. Betul. Ya, kita bicara tentang maritim berarti merefer ke Undang-Undang 17. Tadi yang disampaikan Pak Ponto itu betul, setuju saya.
100% saya setuju. Nah, penegakan hukum di laut itu memang sudah tertera di Undang-Undang 17. Dan secara atribusi undang-undang tentang penegakan itu, apalagi dihubungkan tadi dengan Bakamla, itu atribusinya itu melekat kepada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, SOP dan turunannya sampai dengan KPLP. Sayangnya memang PLP belum ada dibentuk ya Pak untuk ini. Betul. Nah, namun dari semua itu kita ini selalu berteriak-teriak tentang negara maritim. Indonesia katanya negara maritim. Kalau kata saya sih belum Pak ya, masih cita-cita. Nah, dari semua itu dispute maritim itu kan cukup banyak Pak. Ini belum menuju sampai terbentuknya peradilan maritim aja. Terkait dengan penegakan hukum kita masih berebut kapling ini. Jadi Pak Punto, mungkin kita sama-sama untuk bisa mewujudkan peradilan maritim di Indonesia. Betul. Silakan Pak Punto. Jadi gimana Bu Dia? Ya, silakan Pak. Jadi memang ini kita mesti satu-satu. Nanti kalau sudah jadi PP itu berdasarkan 281 jadi Coast Guard, baru kita berbicara ke peradilan maritim. Perikanan saja punya peradilan. Lalu di maritim karena tidak ada peradilan juga ini sulit. Misalkan kalau tiba-tiba kapten kapal buang itu muatan karena ombak. Lah kalau orang nggak pernah di laut kan, wah salah kenapa dibuang? Padahal kapten kapal punya prerogatif, punya hak untuk membuang itu demi keselamatan kapal kan. Memang untuk peradilan militer, peradilan maritim ini perlu dipertimbangkan nanti untuk kita bicarakan supaya keberadaannya ada itu. Karena ini akan satu jalur setelah kita ada koordinator penegak hukum di laut itu si Coast Guard itu, dengan ada Coast Guard itu, baru kita bergeser ke peradilan maritim. Kalau peradilan perikanan kan sudah ada, peradilan agama ada. Nah, peradilan maritim ini. Tapi kita harus satukan dulu ini. Karena kita masih antara maritim sama laut nggak bisa beda. Akhirnya maritim tenggelam di laut kan. Setuju Pak Punto. Kan itu Bang Husin. Ya, jadi Bu Dia mohon izin mau tambahnya. Iya, silakan Pak. Ya, saya lihat memang coba kalau kita lihat tadi Bu Dia menyinggung tentang masalah mahkamah pelayaran ya. Mahkamah pelayaran itu bukan suatu solusi menurut saya. Itu menurut saya langkah panjang untuk mencari keadilan buat para pelaut. Dispute di atas laut, dispute maritim terkait dengan masalah pelaut itu kadang-kadang menjadi suatu langkah panjang untuk mencari keadilan untuk para pelaut ya. Mahkamah pelayaran itu hanya melahirkan suatu keputusan yang akhirnya Irwansyah, mohon maaf bisa di-mute Pak. Oke, hasil silakan Pak. keputusannya adalah ranah tun. Sementara keadilan itu sangat ditunggu oleh para pelaut yang mengalami suatu permasalahan, baik itu terkait dengan masalah tadi pencemaran, atau masalah tubrukan, atau masalah yang lain, kebakaran. Nah, di sini yang kadang-kadang masih jalan panjang untuk para pelaut mencari keadilan. Saya mohon juga di sini banyak pelaut untuk adanya peradilan maritim. Demikian. Bu Dia, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhsin. Pak Muhsin, kalau saya boleh tahu latar belakangnya dari mana Pak? Saya latar belakang juga sama dari pendidikan pelayaran dari AIP. Oh, AIP. Baik. Jakarta. Ya. Selama ini kasus-kasus seperti itu diselesaikannya seperti apa Pak? Kasus yang mana ya Bu? Kasus-kasus tadi Bapak bilang misalnya pencemaran, tabrakan, dan lain-lain, itu penyelesaiannya selama ini seperti apa Pak? Ya, kalau secara atributif itu kan semuanya sesuai dengan, wah maaf ini Pak Punto jadi panggung. Lanjut, no problem. Ini kan diskusi kita. Lanjut. Kita diskusi ini. Jadi selama ini kan kasus-kasus mereka itu secara atributif itu secara kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang 17 itu ada di Mahkamah Pelayaran. Tetapi kalau kita mau jujur,
penyelundupan hukum yang terjadi secara operasional di lapangan itu ya itu patut terjadi dan itu sangat merugikan para pelaut. Kalau kita tadi Pak Ponto mengatakan bahwa maritim itu adalah keekonomian, ya betul, itu maritim itu masalah keekonomian. Dan kalau kita lihat maritim Indonesia ini owners market ya, dan posisi pelaut kita ini dalam posisi yang dalam tekanan, dalam tanda kutip dalam tekanan dan overmach. Dan ketika terjadi suatu permasalahan, hanya berharap bisa diselesaikan. Tapi ujung-ujungnya dalam posisi yang lemah. Kalau itu setelah di peradilan, setelah di Mahkamah Pelayaran, itu kan menjadi suatu fakta hukum atau fakta persidangan yang akan dibawa jika itu perdata ya ke perdata, jika itu pidana ya pidana. Tapi kalau mau ditelusuri lebih jauh lagi, itu bisa dikatakan kalau setelah saya bincang dengan dalam tanda kutip yang disebut dengan hakim di Mahkamah Pelayaran ya, sebelum bukan hakim ya, itu memang hal itu terjadi, begitu. Proses penyelesaiannya berapa lama biasanya? Kenapa? Proses penyelesaiannya berapa lama biasanya? Ya kalau kita mengacu kepada asas peradilan itu kan peradilan itu harus sesegera mungkin dan semurah mungkin karena itu menyangkut dengan hak-hak para orang yang dalam sengketa tersebut. Itu asas peradilan ya. Mahkamah Pelayaran ini masuknya peradilan cepat, Pak? Bukan peradilan ya. Sekali lagi bukan peradilan, Mahkamah Pelayaran itu hanya masalah suatu mahkamah etik kalau menurut saya. Karena tidak ada suatu keputusannya itu, hasilnya itu eksekutorial. Dia hanya keputusan ya, bukan putusan. Dan kalau memang pelaut itu dalam keputusannya merugikan, karena itu keputusan pejabat, yaitu bisa langsung diajukan untuk di ranah tun, gitu. Tetapi keputusannya itu kan bisa menjadi fakta persidangan yang mungkin memberatkan buat para pelaut. Nah, tadi Pak Ponto menyampaikan dari 4 kuadran tersebut, pelayaran, lingkungan maritim, keselamatan, dan itu ada 24 ya Pak Ponto. Lingkungan maritim. Lingkungan maritim. Nah, dari 24 itu adalah objek yang mungkin yang seharusnya bisa menjadi dalam persidangan maritim, begitu. Oke. Jadi saya sih berharap bahwa peradilan maritim itu ada di tiap provinsi, tidak perlu membangun ya gedung peradilan. Hanya hakimnya saja, hakim ad hoc dari para ahli-ahli pelaut, ahli pelayaran, nautika, teknika, ATK, dan hakim karir. Jadi ketika mereka yang bersidang itu adalah ad hoc maritim, ini persidangan maritim. Ya mungkin itu saran saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Muhsin. Ini ternyata masalah maritim ini banyak PR ya Pak ya? Oke. Oh, banyak Ibu, cuma kan tenggelam di laut. Baik, Pak Hernadi, Pak Heri, Pak Dedi, Pak Dodi mungkin bisa menambahkan atau memberikan tanggapan? Masih banyak Pak Saleh? Silakan Pak Dodi. Silakan. Terima kasih Pak Ponto, penjelasannya sangat menarik sekali ini, jadi mengingat-ingat aktif nih saya dulu. Jadi saya kalau mendengar penjelasan Pak Ponto itu adanya single agency, single multitask. Iya, itu apakah itu mungkin kan dengan begitu banyak undang-undang, masing-masing kementerian, lembaga itu kan kepentingannya masing-masing, kemudian akan dijadikan suatu single agency begitu di sini. Tidak mungkin. Ya. Yang kedua, kemudian kan kita pernah ada dalam ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000 bahwa pertahanan itu diserahkan kepada TNI, keamanan itu kepada Polri. Nah, saya tadi tidak mendengar penjelasan Pak Ponto dari awal, apakah Polri ini dalam keamanan laut ini sudah dipisahkan atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kalau mengacu kepada ketetapan MPR dan Undang-Undang Dasar 45 bahwa pertahanan itu ada di TNI, keamanan itu ada di polisi, dan Undang-Undang Kepolisian juga bahwa Polri itu
pengayoman di seluruh. Nah, apakah laut itu juga akan merupakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia? Nah, di sini di mana peran Polri dalam penegakan hukum ini? Karena kalau fraud itu tentunya akan bermuara pada penegakan hukum, gitu kan? Nah, ini yang saya masih bingung, Pak Ponto. Mungkin Pak Ponto bisa memberikan pencerahan atau penjelasan mengenai masalah ini, peran Polri dalam penegakan hukum di laut itu di mana? Gitu. Terima kasih, Pak Ponto. Oke. Terima kasih, Pak Dodi. Ya. Silakan, Pak. Jadi gini, sebenarnya TNI dan Polri itu tidak begitu pembedaannya, pemisahannya, tidak pertahanan dan keamanan, tidak. Tapi TNI itu dalam menghadapi ancaman militer, Polri itu dalam menghadapi ketertiban dan keamanan masyarakat. Itu kita bisa lihat di Undang-Undang 34 untuk TNI, baru Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang Polri. Jadi pemisahan pertahanan keamanan seperti itu hanya apa namanya itu berkembang liar di luar, tapi begitu kita tarik secara formal di dalam undang-undang, itu jelas bahwa TNI itu menghadapi ancaman militer, lalu polisi itu ancaman tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu begitu. Lalu di dalam hal ini dijelas ini Pak, ini kan di sini ada. Kalau berbicara teroris, kan teroris di laut, ini bisa TNI, Polri. Teroris itu bergerak atau bergeser menjadi ancaman militer, dia punya yang gede. Tapi kalau dia hanya sekedar hanya kecil-kecil, ya itu ada di Polri. Ini kan ada. Lalu pembagian wilayah, ada TNI AL di wilayah yurisdiksi, Polri di wilayah teritorial. Itu sudah ada, Pak. Jadi dalam undang-undang ini sudah terbagi. Jadi dari Undang-Undang Dasar pasal 30 ayat 2 dan 3 itu turun kepada Undang Nomor tetap MPR nomor 7, Pak. Tetapkan MPR nomor 7. Ya. Ya, itu Tetapkan MPR nomor tahun 2000. Ketetapan MPR dulu, dari ketetapan MPR baru turun ke bawah. Ya, betul. Itu sama. Tapi di bawahnya di undang-undang ini sudah terbagi, ini yang saya tulis kan. Nah, Polri kalau kita berbicara tinggal di laut itu kita lihat. Kita ketika berbicara di laut, maka kita harus tunduk lagi kepada Undang-Undang Nomor 696. Itu tentang Undang-Undang Perairan. Di situ 20 hilang. Halo, Pak. Pak Ponto. Ya. Suaranya hilang, Pak. Sinyal hilang. Iya, udah Pak. Putus tadi Pak Ponto. Udah. Oke. Ya, silakan. Jadi kalau kita berbicara di laut, maka kita harus melihat lagi Undang-Undang Nomor 6 tahun 9. Aduh, instabil. Undang-Undang Nomor 696. Di situ diatur pada pasal 24 ayat 1, ancaman di laut ada ancaman kedaulatan, ancaman pelanggaran hukum. Kedaulatan itu nanti diatasi oleh TNI AL lewat Undang-Undang 34 2004. Pelanggaran hukum itu tergantung dari undang-undang apa yang dilanggar. Itulah sebabnya kenapa? Karena undang-undang ini kan sama tinggi, tidak bisa saling meniadakan. Itu sebabnya dalam pelanggaran terhadap undang-undang dibutuhkan koordinator. Nah, koordinator inilah yang kita belum punya. Ini dia koordinator ini. Lembaga. Kalau koordinator penyidik itu sudah ada. Itu Polri. Untuk proses ke pengadilan, Polri punya kerjaan itu. Tetapi proses dalam seharian, kalau ada kapal masuk laporan kemana, kalau ada yang tenggelam laporan kemana, kalau ada perompak laporan kemana. Nah ini di sini ke CN Coast Guard, penjaga laut dan pantai, di bawah Kementerian Perhubungan. Nah pertanyaannya kenapa Kementerian Perhubungan? Karena Kementerian Perhubungan ini punya yang namanya radio pantai, stasiun radio pantai yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Mereka laporan ke radio pantai langsung ke tempatnya KPLP ini, penjaga laut dan pantai. Jadi kita tidak bisa bakamlah bikin baru, karena ada perhubungan laut. Di dalam melaksanakan tugasnya, dia membutuhkan betul semuanya stasiun-stasiun radio pantai yang menggunakannya bukan hanya kapal Indonesia, tapi seluruh kapal di dunia itu akan laporan. Di SROP namanya itu. Stasiun radio pantai. Kalau mereka tidak laporan,
maka ada pidananya yang ada diatur dalam Undang-Undang 17. Jadi kita terlalu gegabah kalau semua mau dipindahkan ke Undang-Undang 32. Makanya itu saya tanya Mbak Indah, ada apa kita kok mau memunculkan Undang-Undang 32? Lah Undang-Undang 17 ini sudah lengkap kok. Pekerjaan dunia ada di situ. Sistem informasi yang ditanya-tanya. Itu apa lagi? Kenapa harus Bakamla buat? Di Kementerian Perhubungan itu ada. Dan ada kewajiban. Di Bakamla kalau orang nggak laporan, nggak ada pidananya. Tetapi di Undang-Undang 17 tidak laporan, ada pidananya. Itu di Undang-Undang 17. Jadi ada kewajiban kapal itu laporan terhadap pantai. Beda dengan Undang 32 yang dibuat oleh Bakamla. Lalu pertanyaannya, ngapain Bakamla buat bikin sampai semahal-mahal itu pakai satelit, padahal orang yang masuk ke situ tidak ada kewajiban untuk laporan di situ. Beda dengan ada yang di Dirjen Hupla itu. Ada kewajiban, kalau tidak melaksanakan ada pidananya. Jadi itu. Jadi kalau polisi sudah ada Pak Didi, sudah teratur itu, sudah rapi, dan itu selama ini sudah jalan di laut itu. Khusus untuk penegakan hukum. Kalau memang ada setelah ini ditangkap itu, ya itu karena nggak ada koordinasi. Setelah ditangkap, yang datang baru kan nggak tahu itu sudah ditangkap, ditangkapin lagi. Ya itu karena tidak ada koordinasi ini. Nah itulah yang membutuhkan. Itu jawaban saya. Ya, saya khawatirnya begini Pak. Kalau tadi ada single agency sama single task force tadi menggunakan Undang-Undang Nomor 17 tadi. Nanti Polri ini kan saya penegakan hukum di seluruh wilayah Nusantara dengan Undang-Undang Nomor. Enggak. Itu, Pak. Itu Bukan begitu Pak. Bukan Pak. Makanya bukan. Kan ini makanya saya bilang kan ini ada pembagian. Yang ini single agency single task ini kan saya munculkan hanya untuk melawan single agency multitask kan itu. Tapi kenyataannya kan tidak begitu. Kenyataannya tidak begitu. Begitu keras single tidak. Ini yang koordinator yang saya gambar ini, koordinator penyidik ini sudah jalan ini. Jalan sampai sekarang ini. Tidak ini saya enggak. Yang ada di sini. Nah, di sini pun kalau baca yang namanya Indonesia Sea and Coast Guard itu bukan semua saya, tidak. Dia komando di dalam Undang-Undang Pelayaran, koordinator selain Undang-Undang Pelayaran. Nah itu. Jadi walaupun dia ada di sana, bukan berarti dia lalu menghilangkan semua ini. Tidak. Itu masih ada koordinator. Jadi pasal 276 keselamatan dan keamanan di laut itu adalah pelanggaran di laut. Teroris di laut, Undang 34. Fishing, pelanggaran wilayah, perompakan. Ini kan di luar Undang-Undang 17, tapi di bawah koordinasi Sea and Coast Guard. Contoh, ketika kandas itu, ya kandas, begitu kandas, yang pertama kan ditanya kapten kapalnya mabuk apa tidak, mesin 17, itulah komando Ponto. Suaranya hilang ya, Pak? Ya, hilang. Pak Ponto. Pak Ponto hilang di hadap Bakamla ini. Lempar atau ditenggelamkan Pak kena disabotase. Sabotase Bakamla Pak Laksamana. Sekarang masih ada, sudah Pak, silakan. Sudah? Udah. Oke. Jadi itu ketika kapal kandas yang di Papua, yang pertama kan dilihat pelanggaran terhadap Undang-Undang 17. Apakah mesinnya rusak, kemudinya rusak, apakah kaptennya mabuk apa enggak. Setelah itu baru dilihat terumbu karang yang rusak ada enggak? Oh ada. Itu melanggar mana? Undang-undang mana? Dicari lagi di sini undang-undang mana itu terumbu karang. Oh Undang-Undang Perikanan. Ada kerusakan lingkungan enggak? Dilihat lagi di sini undang-undang mana. Itulah yang dikoordinasikan oleh penjaga laut dan pantai. Barang-barang yang dimuat di kapal,
ada barang yang diselundupkan enggak di situ? Ada surat-surat enggak? Ada undang-undang keimigrasian. Nah, itulah yang dikoordinasikan. Setelah dia tahu, baru digeser bagi bola. Ini ada barang selundupan, kasih ke Pak Bean. Ini ada manusia-manusia yang enggak ada undang paspornya misalkan, serahkan ke imigrasi. Nah, itu koordinasinya. Nah, ini belum jalan, kenapa? Belum dibentuk, bagaimana mau jalan? Bentuk aja belum. Nah, itu dia. Jadi single agency multitask, single task tidak seperti itu, Pak. Sekarang sudah jalan yang betul. Seperti Bu Dia kan pasti tahu kenapa single agency, karena undang-undang itu kan single, satu undang-undang kan satu subjek hukum kan. Nah, itu. Oke. Gitu. Jadi yang dimaksud Pak Ponto ini sesuai dengan Undang-Undang 17 adalah single agency dengan tetap mempertahankan eksistensi dari para praktisi dan instansi teknis terkait ya Pak ya. Jadi tidak meniadakan. Ya, itu dihormati. Tidak. Yang single agency ditemukan di pasal 116. Lalu koordinator ditemukan pada pasal 276. Nah, orang yang ngomong itu kan nggak pernah baca itu undang-undang itu. Sudah ngomong. Saya gara-gara Pak Ponto, saya jadi baca undang-undang, Pak. Nah, itu. Coba baca itu undang-undang 17. Baca pasal 276. Baca pasal 116. Akhirnya saya baca pasal 123. Baik. Yang menyedihkan lagi ada yang bilang, undang-undang 17 itu kan hanya untuk pelayaran saja. Aduh, Bapak ini nggak baca undang-undangnya itu. Aduh. Belum baca tapi berani ngomong. Itu loh orang Indonesia itu. Baik. Pak Dodi, sudah ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Kalau enggak, mungkin Pak Saleh, Pak Dedi. Pak Dubes Dedi, Pak Dubes Albert, Pak Heri Wibowo, Mbak Indri. Ini saya jadi ngabsen nih. Okay. Lemanas. Lagi sibuk kayaknya. Selamat malam dari Indri, Pak. Malam, Mbak Indri. Silakan Mbak Indri. Ada yang menanggapi nggak? Iya, akhirnya tergelitik juga untuk bertanya, Pak. Nah, tuh. Ya. Selamat malam Bapak Ibu. Kebetulan saya dari industri lain, saya dari BUMN. Ini juga baru belajar baru dari Pak Sulaiman Ponto. Yang jadi pertanyaan buat saya, Pak, ini saya menyebutnya ekosistem ya, Pak, secara organisasi. Ya. Pertanyaannya, ketika periode perencanaannya, Bakamla ini memiliki ekosistem perencanaan strategis bersama siapa ya Pak? Ketika membuat target tahunan, target 5 tahunan gitu, secara strategic plan. Kemudian yang kedua, saya punya belief gitu ya, punya kepercayaan bahwa sebetulnya semua pihak itu pasti udah bersekolah sangat tinggi, semua pejabatnya semua memiliki background pendidikan yang sangat tinggi, punya pendidikan yang sangat baik. Kemudian apakah pernah benchmark Pak dengan negara lain untuk mengelola secara ekosistem? Kalau kita melihat yang di darat ya Pak, contohnya DPKU. DPKU itu memiliki ekosistem yang sangat luas. Dia mencakup bea cukai, perpajakan, perbankan, regulator perpajak, regulator keuangan dan semuanya, dan dia sangat luas. Dan aku melihat sih DPKU ada salah satu organisasi yang cukup canggih karena dia sekarang mulai bertransformasi untuk menggunakan semuanya secara digitalisasi gitu loh Pak. Nah, mungkin yang menjadi sangat langka di Indonesia ini adalah yang namanya komunikasi dan kolaborasi. Dan secara disiplin organisasi, hal itu sebetulnya bisa di-drive, disatukan melalui suatu strategic plan yang baik. Karena ini sudah menyangkut suatu ekosistem dari organisasi yang multi organisasi gitu Pak, dengan job desk atau aktivitas yang sangat beragam. Karena kelautan dan kemaritiman itu menyentuh pengamanan, eksplorasi laut, perdagangan, dan lebih luas lagi seperti itu. Apakah tidak ada upaya untuk melakukan digitalisasi, Pak?
Atau kita yang saya maksud adalah yang namanya sea intelligence, Pak, tapi menggunakan solusi-solusi secara digital. Terima kasih, Pak. Nah, inilah yang saya bilang. Sebelum kita melangkah ke sana kan kita harus sepakati dulu apa itu kelautan, apa itu kemaritiman. Setelah itu baru kita akan dapat kelautan subsistemnya apa, kemaritiman subsistemnya apa. Setelah itu baru nanti kita lihat sialnya, ini sialnya nih. Di kemaritiman itu sudah diatur oleh undang-undang. Sehingga tidak bisa bergerak dari situ. Misalkan nomenklatur. Nomenklatur contohnya. Kalau kita cari di Undang-Undang 17, nomor nomenklaturnya keselamatan dan keamanan. Saya pernah ikut FGD dengan Kementerian ini tuh. Dipisah keselamatan sendiri, keamanan sendiri. Loh, aku tanya, itu siapa? Kan buat undang-undang itu menyatakan bahwa di situ adalah keselamatan dan keamanan pelayaran salah satunya. Lalu ada keselamatan dan keamanan di laut. Nah, ini nomenklatur ini kan tidak boleh dipisah. Dengan adanya nomenklatur ini diatur oleh undang-undang, baru dia memiliki hak pentaatan. Lalu sekarang coba, ketika kita membuat sesuatu yang baru, padahal undang-undangnya tidak mengatur itu. Nah, contoh Bakamla saja. Bakamla kalau ditanya, tapi kalau mau dilihat dari Undang-Undang 17, kita bisa tarik itu apa saja dari ini saya tarik kan bisa dari Undang 17 ini. Karena apa? Yang 10 ini pada dasarnya kan menyangkut tarik ke Undang-Undang 17 nanti bisa ditemukan di 3 ini. Keselamatan dan keamanan pelayaran contohnya. Ini kecelakaan laut. Keselamatan dan keamanan di laut itu adalah undang-undang di luar keselamatan pelayaran. Jadi yang lain ini di luar itu sudah diatur oleh 276. Ini di luar sini. Dia mengkoordinasikan. Lalu mereka-mereka ini kalau kapalnya berlayar harus kemana? Walaupun dia bukan seorang penyeludup, kapal niaga mana saja masuk perairan Indonesia harus melaporkan diri di stasiun rado pantai. Itu Undang-Undang 17 lagi. Tuh, kalau tidak ada pidananya. Nah, ini contohnya, ini saya bilang, yang 10 ini sudah tercakup. Ini perlindungan lingkungan maritim. Ini di sini mana ada ini perusakan lingkungan laut, itu ada di sini. Jadi ini sudah ada di sini. Tiba-tiba dibuat di sini lagi, kan kacau lagi. Padahal ini yang betul dibilang tadi benchmark, ngapain kita cari jauh-jauh? Membuat Undang-Undang 17 ini bukan membuat dalam tempo 1-2 hari. Ini sudah benchmark, sudah ada. Buktinya apa? Undang-Undang 17 ini kompatibel dengan IMO Convention. Kompatibel dengan US Coast Guard. Justru yang baru ini yang tidak kompatibel, yang bikin kacau. Nah itu, jadi kalau ditanya sudahlah, kita nggak usah pikir ini mau cari benchmark lagi, nggak usah. Lihat aja apa yang sudah ada di Undang-Undang 17. Ini sudah kompatibel kok. Memangnya Undang-Undang 17 ini ambil dari negara mana, bukan punya Indonesia. Ini kan Undang-Undang Indonesia juga. Yang ketika membuat bukan asal jadi ini. Juga sama. Nah itu. Jadi kalau memang masalah sekarang mengapa ini belum jalan, karena ada satu kewajiban yang belum dilakukan. Siapa koordinatornya? Nah, di koordinator itu baru akan muncul apa yang harus dilakukan. Itu yang dia sudah baca pasal 277 itu. Coba lihat itu. Dia harus apa dia lakukan. Itu nanti yang didigitalisasi. Bisa. Asal dia mengikuti yang sudah ada. Lah kalau undang-undang nggak ada, dia bilang siapakah aku? Kok enak ngatur saya kan? Nah itu. Jadi kita ini begini. Ini saya dengar juga DPD mau pergi ke Australia mengurus, mau cari benchmark tentang KAMLA. Aduh, kok jauh-jauh ke Australia cari KAMLA. Namanya kabar itu carinya ke IMO, jangan kemana-mana. Nah ini kan nanti datang DPD sendiri, nanti tiba-tiba DPR lagi. Semua ini yang sama, yang dari kuning ini. Coba lihat. Makanya saya bikin taruhan ini kan. Coba diisi ini, yang kosong ini. Yang tidak ada di 10 ini. Undang-Undang 13 atau RUU KAMLA, isi dulu ini. Ini saya bikin ini, mau saya kasih 5 juta kalau ada yang bisa jawab ini. Ini sudah seminggu saya buka sayembara ini. Coba siapa yang bisa jawab? Betul. Bu Indris, kita itu orang pintar, tidak ada orang yang bodoh, semua pintar. Tapi kok hasilnya kayak begini, kenapa itu?
Bagi saya orang intelijen bukan hal yang luar biasa. Biasa orang pintar menjadi seperti ini karena hasil kerjaan orang intelijen. Halo. Ya, terima kasih Pak Ponto. Terima kasih Mbak Indri. Baik, dari bapak-bapak yang lain, ibu-ibu, mungkin ada yang mau bertanya? Pak Dubes Dedi, ini saya belum dengar suaranya nih. Pak Hernadi. Izin boleh bertanya, Bu? Oh, silakan Pak Firmansyah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih waktu disempatkan Pak Ponto. Salam sehat selalu Pak. Ya, Pak Forman. Beberapa kali kita berdiskusi juga nih. Ketika PP nomor 13 keluar, mungkin 13. ditelepon semua sama anggota KPLP. Bagaimana dengan? Jadi gini Pak Ponto, singkat cerita bahwa setiap peraturan pemerintah yang dibuat itu harus turunan dari undang-undang yang ada di atasnya. Tapi ketika kita melihat dari undang-undang dari PP nomor 13 ini ternyata yang tadi Pak Ponto katakan bahwa banyak sekali pasal-pasal selulupan. Secara otomatis bahwa PP ini bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi di atasnya. Betul. Artinya PP ini ya walaupun tidak dikatakan ya batal demi hukum. Apakah bisa seperti itu Pak Ponto? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tanya Budia juga itu ahli hukum. Kalau saya kan mualaf hukum. Saya kan sarjana teknik, baru belajar hukum. Budia jadi sarjana hukum gimana, Bu? Kalau saya sih cukup melihat seperti ini aja, ini pasal bagaimana kok dibilang turun dari sini, turun ya nggak bisa jalan lah itu. Kalau saya ya. Artinya jelas sekali itu. PP ini memang tidak ada turunan dari undang-undang yang di atasnya. Jadi sangat jelas. Memang artinya dalam ini hukum kita bahwa ini batal demi hukum apa begitu seperti itu. Memang kalau mau itu harusnya begitu. Secara otomatis. Iya. Kalau tidak terjadi kekacauan ini contoh aja Pak ini. Menteri saja yang seharusnya itu Menteri Kelautan dan Perikanan tiba-tiba menjelma jadi Menko Polhukam. Itu gimana ceritanya kan? Tapi dalam prakteknya di Indonesia nggak ada batal demi hukum untuk undang-undang. Nah itu dia. Gimana Pak? Mesti judicial review ya? Iya. Mesti ada yang mengajukan judicial review. Tapi kalau saya bilang judicial review, dia ada tapi tiada. Buang waktu. Iya kan ada tapi tiada. Paling tidak dimohonkan Pak, diminta dibatalkan, kemudian dimohonkan untuk merealisasikan amanat dari Undang-Undang 17 2008. Oh bisa, oh ya kalau itu bisa, ya bisa kita ini, ya bisa juga itu, bisa. MK. Oh bisa ya untuk bisa, itu ya, oh ya itu, oke bisa juga. Nah itu Pak Firman, jadi kita bisa judicial review untuk membatalkan itu, lalu memohon untuk membuat PP yang baru untuk pembentukan Indonesia Sea and Coast Guard berdasarkan Undang-Undang 17. Nah, ya, itu bagus. Cocok. Sudah ada itu sebenarnya kemarin konsep-konsep untuk PP. PP-nya sih, ya betul. Kelembagaan keamanan, lembaga keamanan penjagaan lautan pantai sudah kita siapkan, tapi ya seperti itu Pak, dari 2008 sampai sekarang semua kena kepentingan politik mentah semua gitu loh. Nah, kami ini Budia. Undang-Undang 17 itu untuk PP-nya. Terima kasih Pak. Itulah Budia. Ini yang pertanyaannya. Ada apa di belakang ini? Nah, ujung-ujungnya politik hukum ya, Pak? Politik hukum atau fraud? Ya, ayo. Kalau bagi saya tidak. Politik hukum apa sih yang diuntungkan oleh politik situ? Nggak ada. Tidak berhubungan dengan jumlah suara, tidak berhubungan, enggak. Tapi berhubungan dengan fraud perekonomian itu sangat tinggi. Dan jangan lupa, Bakamla ini baru 2 tahun sudah berapa orang masuk penjara itu. Bakamla dibentuk 2014. 2016 sudah mulai fraud. Anak buah saya yang dulu paling baik begitu masuk Bakamla rusak, masuk penjara sekarang itu. Laksamana Bambang Udoyo itu. 1 anggota DPR masuk juga. 2 tahun sudah begitu. Lalu mau ke sini, belum. Coba lihat ya, Dengan lahirnya PP 13 tiba-tiba Bakamla datang ke DPR langsung. Ini di laut banyak anomali, kapal-kapal. Ya kalau di laut tidak ada kapal ya bukan laut namanya kan. Nah,
untuk meminta apa? Tambahan anggaran untuk ini. Coba. Sudah tahu PP seperti begitu datang ke DPR laporan. Memangnya yang tahu laut hanya Bakamla, Pak? Memangnya KPLP nggak tahu? Memangnya Angkatan Laut nggak tahu? Memangnya polisi apa nggak tahu? Nah itu. Ini yang begini, ini kan yang bikin rusak. Kok ya sebagai orang, ya benar Bu Dia tadi kan, kalau kita kan pinter-pinter, yang ini bener lah. Kalau ada yang komplain, ya didengerin lah. Coba kita denger dulu. Seperti apa. Tapi semua sudah ngomong, ini jalan terus. Gimana tuh? Tipikal, ya begitu Pak. Ya, ini, itulah. Selanjutnya ada Pak Muhammad Lukman Hakim mau bertanya. Silakan Pak Muhammad Lukman Hakim. Masih ada? Ya, Assalamualaikum. Mohon izin. Silakan Ya, Pak. yang saya hormati Pak Laksamana Punto. Mohon izin Pak, kami Sisun, Kolonel Lukman, Angkatan Laut. Oh ya, selamat malam. Siap. Terima kasih pencerahannya, kami bertambah ilmunya. Kalau kami lihat itu tugas daripada Bakamla ini sendiri kan sebagai badan paramiliter, Pak, yang dibentuk oleh Presiden kemarin itu. Nah, kalau ceritanya undang-undang yang lahir sekarang ini kan, apakah benar Pak Mahfud itu, Menko Polhukam itu, dan Menko Maritim itu, Pak Uhud, apakah benar supaya Pak Jokowi ini supaya membentuk suatu badan, satu pintu begitu Pak? Apakah benar perintahnya demikian? Jadi tidak ada tumpang tindih tujuh instansi itu, sehingga Pak Jokowi menginginkan satu pintu, Bakamla aja begitu. Nah, sehingga kayak seperti semacam dipaksakan begitu. Nah, sehingga menjadi bahan pertanyaan saya, apakah benar demikian dipaksakan seakan-akan membentukan Bakamla ini? Kalau tugasnya masing-masing instansi kan cukup bagus, Pak. KPLP bagus, Angkatan Laut bagus, semuanya bagus. Saya kira bagus semuanya. Karena kan semuanya untuk mendukung terwujudnya poros maritim yang didengungkan oleh Pak Jokowi. Mohon arahan. Oke, begini. Yang pertama, paramiliter. Siap. Ini kalau kita berbicara itu undang-undang mana, itu tidak ada dalam kita Indonesia ini tidak mengenal paramiliter. Siap. Undang-undang pertahanan itu hanya mengatur komponen utama dan komponen cadangan. Baca pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pertahanan Negara. TNI dalam melaksanakan tugasnya, ancaman militer akan dihadapkan oleh TNI dibantu dengan komponen cadangan dan komponen pendukung. Jadi tidak berbicara paramiliter. Lalu komponen cadangan itu dari mana? Dapat dari wajib militer. Nah, pendidikan militer wajib itu yang ada di mana? Kita bisa baca pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, pasal 9. Dalam hal bela negara itu ada 4. Pendidikan kewarganegaraan, pendidikan militer wajib, masuk TNI, dan yang keempat itu adalah pengabdian lewat profesi. Jadi perlu dicamkan, kita tidak mengenal paramiliter. Kita hanya mengenal komponen cadangan, komponen pendukung, dan komponen utama. Itu yang pertama. Lalu kedua, mengapa Presiden bilang, ini jangan lupa Presiden itu adalah lingkup bukan taktis, tapi strategis. Jadikan satu di Presiden. Perintah Presiden yang tidak dilakukan apa? Transformasi Bakamla menjadi Coast Guard. Kan saya selalu tulis, mana perintah Presiden transformasi Bakamla menjadi Coast Guard itu dilakukan? Karena Presiden sudah tahu kita membutuh bukan satu komando, bukan. Tapi satu orang yang menjadi koordinator di laut itu. Sekarang kan tidak ada. Kalau ada orang dari luar mau laporan kemana? Nggak ada. Kan mau kemana? Nah, koordinator itulah yang diatur oleh pasal 277 Undang-Undang 17. Jadi kalau berbicara koordinator pasal 277. Nah, Bakamla kemana? Nah, inilah saya tidak tahu siapa yang buat Undang-Undang 32.
Yang jelas ketika Bakamla hadir, Bakamla datang dengan single engine Multitas, dan yang 10 merah ini bisa dibayangkan 10 merah ini apa enggak tabrakan dengan yang 10 di atas ini? Pasti tabrakan. Nah, itu makanya perintah Presiden transformasi. Apa istilah transformasi? Transformasi adalah rubah bentuk Bakamla dari Bakamla menjadi Coast Guard. Bagaimana merubah bentuk? Gampang sekali. Rubah yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Suaranya. Pak Punto, suaranya hilang, Pak. Hilang suaranya, Pak Punto. Yes. Tunggu lagi. 1, 2, 3. Nah, ini sudah. Nah, jadi kalau berbicara transformasi, baca di kamus. Transformasi itu adalah rubah bentuk. Kalau dari kecebong berubah jadi kodok. Nah, Bakamla apa? Berubah dari Bakamla menjadi Indonesia Sea and Coast Guard. Kenapa? Bakamla itu sertifikatnya atau KTP-nya tertulis nama Bakamla itu di Undang-Undang 32. Coast Guard itu ada di Undang-Undang 17. Jadi supaya Bakamla ini jadi Coast Guard, ya rubah KTP-nya, rubah KK-nya, pakai Undang-Undang 17. Selesai kan? Nggak ada yang susah. Apalagi Bakamla sekarang kapalnya sudah ditulis semua Indonesia Sea and Coast Guard. Masuklah ke sana. Jadi sangat gampang. Ketika dirubah menjadi PP tentang pembentukan Indonesia Sea and Coast Guard atau penjaga laut dan pantai berdasarkan Undang-Undang 17, selesai. Yang lain udah ditinggal aja, nggak apa-apa. Jadi beres kan? Undang-undangnya ada. Lalu kenapa kita harus bertahan kepada dengan Undang-Undang 32 itu? Ini tidak akan pernah ketemu. Dan jangan salah, undang-undangnya tidak bisa lalu tidak ada diatur undang-undang seperti yang terjadi di PP 13. Itu sangat orang, ya kalau orang tidak belajar hukum tidak apa-apa, tapi seluruh orang sarjana hukum atau belajar hukum pasti akan terbelalak melihat itu. Jadi kita harus letakkan lagi kembali. Kenapa? Nanti penangkapan yang dilakukan bahkan tetap akan tidak bisa diteruskan, tidak bisa diproses. Masuk dalam, akan bermasalah. Yang masalah siapa? Pengguna laut. Kalau pengguna laut bermasalah, maka seluruh pengguna laut di situ, asuransi itu akan naik. Kalau asuransi naik, maka barang-barang itu akan mahal. Jadi minyak goreng ini gara-gara itu salah satu kan setelah PP 13 minyak goreng juga naik harganya. Gara-gara apa? Asuransinya naik. Kopi saya juga tambah mahal nanti gara-gara itu. Nah, supaya itu aman, ya rubahlah. Bakamla waktu itu sudah bicara. Gampang sekali, Pak. Rubah, Bapak punya dasar hukum dari Undang-Undang 32, jadikan Undang-Undang 17, selesai masalah. Kenapa sih enggan menggunakan Undang-Undang 32? Padahal ya ini saya lihat kan, statusnya ini kan sama dengan statusnya Indonesia Coast Guard, apa US Coast Guard, kenapa harus kita ini? Tuh. Apa kurang? Undang-Undang 17 menghasilkan Coast Guard yang setara dengan US Coast Guard. Kenapa kita harus enggan itu loh? Itu. Demikian menurut saya. Satu lagi boleh, Mbak? Silakan, Pak. Silakan, Pak. Mohon izin, ini berkaitan rame sampai PP nomor 13 ini muncul, apakah memang asal-usul dari masalah Natuna itu? Ya? Oh tidak, memang PP ini bikin ribut PP itu karena PP ini ya itu tadi semua orang hukum semua pasti akan bicara ini kondisi haram, PP itu. Anak haram, nggak tahu Bapak Ibu. Karena ini orang itu sudah tahu bahwa PP itu harusnya seperti ini. Nih, PP itu turunan dari undang-undang langsung. Perpres itu bisa turunan dari undang-undang, bisa turunan dari PP. Nah, tapi yang terjadi kan ini. Ini dari sini Perpres ada, lalu 13 ini pasalnya enggak ada di sini. Contoh ini pasal 1 ini contoh paling bagus ini. Nih pasal 1. Maksud kami begini Laksmana. Apakah eskalasi waktu itu meningkat Natuna terus segera dimunculkan hal-hal yang
Nah, kan eskalasi Natuna menurut saya tidak ada hubungan dengan Bakamla, tidak ada hubungan karena eskalasi Natuna itu kan pelanggaran hukum. Kalau eskalasi Natuna, kalau lihat di sini ya, kita pakai data ini ya. Kalau eskalasi Natuna, ini kan illegal fishing. Kita tidak berbicara pelanggaran wilayah di sana karena ZEE di sana itu kewenangan Indonesia kan cuma eksplorasi, eksploitasi, sama konservasi sumber daya alam. Jadi yang akan dilanggar adalah pasal illegal fishing saja. Illegal fishing saja. Nah, illegal fishing itu sudah ada penyidiknya. Kalau ada angkatan laut, ada Polri kalau di teritorial dan ada PSDKP. Jadi meningkatnya situasi di sana keberadaan pelanggaran hukum atau keberadaan kapal Cina itu tidak bisa dijadikan alasan untuk itu, karena tanpa itu ini sudah ada ini Undang-Undang 45 Perikanan sudah memberikan di sana Angkatan Laut, Polri ataupun PSDKP. Jadi tidak perlu lagi buru-buru membuat aturan baru karena sudah ada ini. Nah itu. Waktu itu karena muncul 2014 sampai dengan Satgas 115 itu yang dibentuk Susi itu kan sampai ke situ, Pak. Nah, justru itu lagi kan itu yang saya bilang. Kita harus lihat. Satgas 115 juga kan bertentangan dengan ini. Satgas 115 itu bertentangan semua. Nah, justru inilah yang mengakibatkan laut Indonesia semakin membara, tulisanku. Bagaimana kok kita membuat laut kita menjadi seperti itu? Kan akhirnya asuransi naik. Nah, apakah hendak kita lihat bahwa ini adalah pengaruh-pengaruh dari luar yang membuat kita jadi seperti ini? Akhirnya apa? Indonesian Water High Risk judulnya. Hanya gara-gara ini. Padahal kita lepas saja kepada aturan yang ada. Ini aja kita lepas. Natuna apa sih? Oh, ikan. Ini kan sudah ada. Ya udah biarin aja ini. Jangan diutak-utak lagi. Kan gitu. Makanya saya taruh di sini. Sekarang coba kita cek. Pelanggaran mana di laut yang belum ada undang-undangnya. Coba. Ya kan? Coba cek. Makanya saya tanya di bawah sini nih, nomor 11 ini, bisa enggak diisi sama Undang-Undang 32 ini? Pelanggaran apa yang tidak ada dalam 10 ini mau ditambah di sini? Itu. Kalau enggak ada, ya enggak usah dipakai. Kan menambah masalah. Nah, ini belum selesai masalah ini. Kita sudah mau bikin masalah baru, bikin lagi RUU Kamla. Padahal RUU Kamla itu tahun 2005 sudah pernah dibahas di Mabesal. Aku kolonel, aku salah satu pembahas, ketuanya waktu itu Pak Dimyati Hartono. Gagal. Kenapa? Kenapa? Sudah ada, habis terbagi. Nah, saya kolonel, ada mayor waktu itu. Mayornya kalau mau itu sekarang jadi Jampit Mil. Nah, itu Anwar Saadi itu, Laksamada. Nah, sekarang ini belum ini Undang-Undang 32 belum selesai, kita sudah mulai bikin masalah baru, bikin RUU Kamla. Lah kan kacau. Ya itu. Jadi kalau laut semakin membara, kita semakin rugi ini pengguna laut. Siap, Pak. Ya, itu. Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Bapak-bapak ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, oh ya, gimana Pak? Iya, dari penjelasan Bapak Sulaiman Ponto saya jadi ketagihan bertanya ini. Silakan. Berhasil saya mempengaruhi. Pertanyaan dari Kolonel Lukman Hakim. Mungkin dari kacamata militer Pak Ponto melihat masuknya nelayan-nelayan Cina ke Natuna Selatan atau di Selat Natuna kita itu dilihat dari latar belakangnya, nelayan-nelayan Cina ini bukan murni nelayan. Mungkin dari kacamata militer, itu sudah dianggap membahayakan kedaulatan negara. Mungkin seperti itu, Pak Ponto. Wah, gini Pak. Kalau di laut, Bapak harus tahu, harus bisa membedakan. Makanya pasal 6, pasal 24, ayat 20, Undang-Undang nomor 6 tahun 96 tentang perairan. Pasal 24 ayat 1. Jadi biar kita tidak debat kusir. Ayat 1 itu di situ ada ancaman terhadap kedaulatan, ada ancaman terhadap pelanggaran hukum. Kalau bicara ancaman terhadap kedaulatan,
maka itu sudah urusannya TNI AL melalui pasal 34 Undang-Undang 34 2004. Nah, kapan kedaulatan itu terlanggar di Natuna sana? Kalau itu ada serangan masuk sampai di 12 mil teritorial. Di teritorial ini kan tidak ada. Yang ada itu kapal ikan masuk di dalam CTE. Nah, kalau kapal ikan, namanya kapal ikan, mau orangnya di dalam itu militer atau bukan, judulnya itu kapal ikan. Nah itu. Jadi tidak bisa kita bilang, ini ada kapal ikan, isinya milisi, lalu kirim angkatan laut. Enggak, bukan begitu. Dalam hubungan internasional. Mohon izin Pak Ponto. Beberapa waktu lalu kan ditemukan drone bawah laut itu Pak Ponto. Nah itu kan kita kan nggak tahu kapal apa yang melepaskan itu, siapa yang melepaskan itu. Bentar. Drone itu apa? Saya yang protes. Kan drone itu kenapa? Drone itu adalah alat untuk bawa air itu bisa dipakai oleh para surveyor. Surveyor bawa air dulu hanya yang namanya dishidros. Tapi setelah dishidros surveyor ini dipecah. Ada LIPI, ada mana-mana. Nah setelah dipecah, LIPI kerjasama dengan Cina. Kerjasama dengan mana-mana. Lah salah siapa? Jadi yang namanya drone bawah air itu belum tentu dari lain. Itu salah satu itu adalah dalam rangka penelitian bawah air. Dan itu bisa dipakai oleh LIPI, bisa dipakai oleh siapa. Nah ini kesalahan kita lagi. Mengapa yang dulu itu seluruh survei bawah air itu harus di bawah dishidros. Tiba-tiba itu dipecah. Saya sebagai Kabaisat itu yang protes habis-habisan tentang pemecahan itu. Tapi itu keputusan pemerintah. Nah, jadi dengan adanya drone bawah air itu bukan kita langsung bilang, oh itu mata-mata yang nggak bisa begitu. Karena Kasal pun dalam hal itu tidak bisa menyatakan itu. Oh ini hanya penelitian. Nah itu. Jadi kita tidak bisa langsung, oh ini militer, oh ini enggak bisa begitu. Itu ada tata cara kalau di laut. Kita harus melihat, itu loh. Jadi kalau drone, ada kesalahan kita ketika melepas survei di laut itu dari dishidros. Dan itu yang protes saya waktu itu dari Kabas. Itu. Ketika melepas itu. Nah itu kalau bicara drone ya. Tapi kalau kita berbicara kapal ikan yang isinya milisi atau apa, itu tidak ada urusan. Judulnya tetap kapal ikan. Yang berlaku itu aturan terhadap kapal ikan. Kapal ikan, kapal yang berlayar di CTE, selama dia berlayar tidak menurunkan jala, itu dia memiliki namanya hak lintas damai. Innocent passage. Freedom of navigation. Boleh dia. Tapi ketika menurunkan jala, mau isinya sipil, mau isi militer, tahan, tangkap. Nah itu. Jadi kita harus melihat seperti itu, lihat aturannya dulu. Jadi di laut itu yang dilihat hanya warship atau kapal dagang atau kapal ikan. Kan kapal ikan masuk kapal dagang atau warship, itu aja. Dilihat, bukan siapa yang ada di atas kapal, bukan. Siapa yang atas kapal itu tidak diurus, tapi kegiatannya si kapal itu. Kalau kapal ikan kegiatannya apa? Nangkap ikan atau ngapain? Kan tinggal dilihat. Nah itu. Lalu siapa yang ngawasi itu? Ya ini kita punya Coast Guard yang lebih bentuk. Jadi tidak bisa ada alasan untuk itu. Apalagi kalau kita menyatakan bahwa itu adalah paramiliter, wah itu salah sekali. Karena undang-undang kita tidak mengatur itu. Kita tidak mengenal tata cara itu. Nah itulah. Jadi kita harus lihat dulu, letakkan pada aturan. Baik. Itu. Siap Pak Ponto. Terima kasih. Pak Ponto. Ya. Bapak dan Ibu, mohon maaf ini berhubung waktunya sudah jam 21.30, nggak terasa kita tambah lagi Bu waktunya diskusi. Kita ketemu lagi di sesi yang lain. Next time. Nanti kita bahas yang lain. Materi. Baik. Ini menarik sekali. Jadi ternyata maritim itu begitu kompleks permasalahan ya. Tetapi sebetulnya apa yang diharapkan dan dicita-citakan Pak Jokowi itu sudah terjawab di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Yes. Tinggal mengimplementasikan saja. Tidak perlu membuat sesuatu yang baru yang tidak jelas cantelannya. Gitu ya Pak. Kalau misalnya
terbentuk Indonesian Sea and Coast Guard ini harusnya sudah bisa mengcover tugas dan kewenangan KPLP dan Bakamla. Jadi nggak perlu membuat suatu yang baru lagi. Silahkan pemerintah menerapkan itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin tadi advice-nya kalau sebagai solusi mungkin satu langkah bisa melakukan uji judicial review terhadap peraturan yang sudah ada dan sudah dibuat, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 beserta turunannya PP 13/2022 serta Perpres ya Pak yang 178. Silahkan diuji, kemudian dimintakan untuk MK memerintahkan pemerintah untuk membuat suatu lembaga khusus di bawah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Ya, itu mungkin kesimpulan kita pada hari ini. Cukup menarik dan ini berkah untuk saya bisa menimba ilmu tentang laut dan maritim. Gitu. Saya bisa menimba ilmu dari senior dan guru-guru di sini. Pesertanya juga luar biasa. Kita berikan aplaus untuk IAFC yang sudah menginisiasi diskusi pada hari ini kepada Pak Dadang dan teman-teman. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Dadang. Monggo Pak Dadang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.